contoh nih. Teman-teman muslim itu memiliki keyakinan bahwa Muhammad itu dadanya dulu dibelah. Enggak. Kemudian dengan sebentar dulu biar saya selesaikan. Artinya gini, kita harus bersepakat dulu apakah ini informasi yang benar atau hanya legenda atau hanya kabar angin atau berita yang dibuat-buat kemudian. Itu dulu kita harus bersepakat. Yang benar. Informasi benar, semua perawinya itu terverifikasi, ada orangnya, kita tahu di mana mereka lahir, kita tahu siapa saudara-saudaranya, jadi otentik, sahih. Baik, ya. Baik. Sepanjang saya menggali atau mempelajari Islam, saya tidak menemukan tulisan tersebut kecuali di dalam buku-buku. Tujuan Edis mempelajari Islam untuk apa? Tujuan Edis mempelajari untuk apa? Mencari fakta tentang Islam. Mencari fakta tentang Islam. Fakta dalam hal negatifnya, dalam hal positifnya. Fakta itu tidak negatif dan positif. Fakta itu fakta. Terus? Fakta itu bukan positif dan negatif. Fakta itu ya fakta gitu. Terus fakta-fakta Anda yang sudah Anda sampaikan, itu sudah terlegitimasi belum keabsahannya? Nah, itulah makanya saya bilang tadi, dalam hal bagaimana sehingga informasi dari Muhammad dibelah ini adalah berita yang faktual. Nah, kalau menurut Anda gimana? Nah, faktual atau tidak? Ya, jadi begini. Kita itu memiliki kriteria untuk menentukan satu berita itu faktual atau legenda. Yang berhak menetapkan kriteria itu siapa? Kamu atau pihak mana? Sejarah. Sejarahnya dari mana? Sejarah itu ya dari ilmu sejarah. Kita pakai disiplin ilmu sejarah. Ilmu sejarah dari sudut pandang siapa? Dari semua orang. Semua orang itu dari pihak mana aja misalnya? Dari seseorang yang memiliki atau terikat kepada hukum disiplin ilmu sejarah. Seseorang itu siapa namanya? Yang udah kamu konfirmasi? Iya, kalau kita belajar sejarah di fakultas-fakultas, ya, kita itu punya kriteria-kriteria berita itu dapat dikatakan. Siapa yang udah Anda konfirmasi untuk membenarkan keabsahan narasi Anda atau kebenaran dari Edis ini gitu kan? Sejarah. Siapa? Ya. Sejarah. Siapa? Sejarah. Yang berkompeten siapa orangnya dalam hal sejarah ini? Ya, semua orang bisa meneliti sejarah asal dia terikat kepada disiplin ilmu sejarah. Dan kebenaran Anda udah diakui oleh siapa aja? Itu bukan kebenaran saya, kebenaran sejarah. Kebenaran sejarah itu ini yang mau saya luruskan dulu. Kebenaran sejarah yang sudah Edis gali itu sudah dapat pengakuan dari siapa saja? Iya, seperti misalnya seorang ahli sejarah yang bernama Robert Spencer ya. Oh, Anda sudah pernah mengkonfirmasi kepada Robert Spencer? Iya, Robert Spencer itu dia sering ya memaparkan kajian-kajiannya. Itu bisa kita saksikan ya dalam presentasinya. Sebentar. Yang kasih masuk tuh iPhone ya. Tuh spam itu. Aduh. Yang belakangan masuk biarin aja, jangan nimbrung ya. Jadi pertama begini, pertama-tama kita itu tadi kan saya lanjutkan nih, kita itu mendapat informasi dari mana? Nah, kalau kita baca berita tentang Dada Muhammad terkait Nabi Muhammad, Edis dapat informasi dari mana? Ya, kalau kita dapatkan itu dari buku-buku sirah. Sementara buku-buku sirah ini dipertanyakan sumber kesejarahannya. Nah, bagaimana itu dipertanyakan? Makanya ini akan saya paparkan. Misalnya, sebentar. Itu yang look itu jangan kasih masuk. Spam itu iPhone. Nanti dia kalau sesri gambar porno. Ya udah biarin aja. Itu sestrinya bisa dijaga nggak? Sestrinya tutup aja sestrinya. Nah, mending di kick aja. Nah, ya lanjut, Dis. Ya, jadi pertama-tama ketika saya pergi ke toko buku, kemudian saya beli buku Sirah Nabawiyah, saya baca, saya buka, saya itu sebagai orang yang fokus kepada kesejarahan, saya bertanya, ini buku dinukil dari naskah mana? Kan itu pertanyaannya, ya kan? Nah, setelah saya periksa, saya cari ini sebenarnya dari mana ini di sumber primernya mana ini, ya kan? Ya, sebagai sebagai sumber sejarahnya itu dari mana? Sistem pencarian yang dipakai oleh Edis gimana? Sistem pencarian yang dipakai? Pakai sistem apa gitu? Sistem pencariannya. Pertama-tama kita sendiri tentu karena ini
tentu dari Muslim, makanya kita cari Metodenya, rujukannya. metode pencariannya itu yang dipakai oleh Edis, metode pencarian seperti apa? Ya banyak hal, misalnya mencari ini di naskah ini dirujuk dari mana, ya kan? Metode yang dipakainya metode apa? Iya, mencari sumber sejarah primer. Mencari sumber sejarah primer dengan mencari naskah-naskah tertua yang meriwayatkan atau yang menginformasikan tentang berita tersebut. Ternyata setelah saya sudah didapat naskah-naskah siapa itu? Udah di kick aja kalau bikin ulah. Makanya ya kalau yang nama-nama nggak dikenal, jadi jangan dimasukin, jangan dimasukin. Bilang, Luke terus sama mama itu jangan kasih masuk. Nah, ini di sini bawa jin, heran sekali sih. Lanjut. Bawa jin nggak, Dis? Iya, jadi maksud saya begini. Memang di dalam pondok-pondok pesantren atau di dalam kajian-kajian Islam konservatif membahas hal-hal yang sifatnya ilmiah, akademis itu memang sangat jarang dilakukan. Yang lebih sering dilakukan di dalam kajian-kajian, pengajian-pengajian itu lebih sekedar mengimani apa yang sudah ada. Nah, sementara kajian-kajian yang akademis seperti ini memang masih jauh. Boleh. Kalau gitu Robert Spencer dia menulis di bukunya apa, di halaman berapa, nanti kita konfirmasi. Coba tampilan. Saya tahu itu. Coba tampilkan gitu. Ya, Robert Spencer itu dia menulis buku yang berjudul Did Muhammad Exist, ya. Oke, halaman. Dan itu buku itu, halaman itu berapa? Halaman berapa? Iya, yang tadi kan. Z. Ya, bukan maksudnya begini. Kan tadi kan Edis kan seolah-olah tuh menyampaikan apa yang Robert Spencer sampaikan gitu. Makanya tuh coba kasih artikel atau apa gitu. Iya, di halaman. Ditaruh di chat aja, ditaruh di chat. Nanti saya buka. Oh iya, bukunya kebetulan nggak apa namanya. Bukan. Kasih link aja, kasih link di mana gitu yang bilang seperti itu, nanti saya buka. Oh, buka aja video-videonya. Saya pakai HP ini. Video. Aduh, gimana sih? Kan Robert Spencer itu kan manusia, bukan robot. Soalnya tuh yang saya baca itu nggak seperti yang Edis bilang gitu. Makanya tuh mau konfirmasi nih, ini mana yang benar nih gitu. Ya, jadi begini, Robert Spencer itu bukanlah robot. Dia itu manusia yang bisa berbicara dan memberikan keterangan tentang apa yang ditulisnya. Maksudnya ini kan mau kritik ya, kritik sejarahnya gitu. Makanya bukan kritik namanya ini. Tapi ini makanya gini loh, menyampaikan kebenaran itu bukan mengkritik. Menyampaikan yang benar. Contohnya tadi biar kita nggak terlalu jauh-jauh ya. Kan kalau kita tanya sama teman-teman muslim itu punya cerita bahwa Muhammad itu waktu kecil dadanya dibelah. Kemudian dicuci jantungnya atau hatinya itu pakai air Zam-Zam. Nah, sebenarnya yang mau saya diutarakan tuh begini. Kita itu hendak mencari sosok Muhammad yang historis, bukan mencari sosok Muhammad yang legenda. Karena begini, namanya tokoh-tokoh itu selalu saja seiring sejalannya waktu, itu banyak cerita-cerita yang sebenarnya bukan faktual. Itu bukan hanya terjadi kepada Yesus juga itu terjadi. Misalnya riwayat-riwayat yang menuliskan bahwa Yesus itu bikin dari tanah liat, dibikin burung, kemudian bicara waktu bayi, kemudian mengalahkan naga di mulut gua, ya kan? Itu juga cerita-cerita dongeng tentang Yesus. Nah, inilah yang saya bilang Yesus dongeng yang berkembang kemudian. Nah, karena tema kita pada hari ini Muhammad, itu juga saya pengen ngobrol dengan teman-teman muslim di sini. Ayo kita mencari sosok Muhammad yang historis. Ya udah. Oke. Ini ya. Di Spencer bilang kan, having lived in the full light of history and contrary insists that the real story of Muhammad is not completely revealed. Jadi Robert Spencer tuh nggak pernah bilang Muhammad SAW tuh nggak pernah ada. Cuman yang dia bilang itu tidak sepenuhnya diceritakan gitu. Maksudnya. Jadi Edis itu makanya terus saya bilang kalau tadi yang ada seperti bilang, coba tampilkan datanya gitu loh. Baik. Jadi saya dari research get ya, orang-orang ini orang-orang akademis semua di sini.
Baik. Jadi begini Fahmi ya, begini ya Yuda ya. Dari tadi saya itu tidak pernah mengatakan bahwa sosok Muhammad itu tidak pernah ada. Yang saya katakan adalah kita harus bisa membedakan mana sosok Muhammad yang historis dan mana sosok Muhammad yang legenda. Ini makanya saya bilang, memang kadang mengerti tentang maksud lawan bicara itu harus betul-betul diresapi. Itu pentingnya dalam etika berdiskusi gitu loh. Ya, makanya tuh dengan menempatkan seorang atau orang itu cuma legenda, itu sama itu menganggap tidak ada. Saya tidak itu mengatakan demikian. Yang saya katakan adalah Robert Spencer itu mengutarakan, dia menjelaskan, membuat pernyataan singkat gitulah tentang bukunya, bahwa ini perkataan Robert Spencer ya, bahwa sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim itu lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Tampilkan itu. Saya nggak pernah. Silakan buka aja videonya. Tampilkan lah. Kasih linknya. Coba klik di YouTube, kemudian tulis inilah begini. Ini gini loh. Jadi itu kan bisa banyak video gitu kan. Harusnya tuh kalau sudah bawa video itu sudah siap gitu loh. Gitu maksudnya. Loh, ini jangan saya suruh cari. Ini metode pencarian acak adut kalau dalam istilah akademis itu. Jadi nggak jelas metode pencariannya. Ini tadi diskusinya ini kan tidak direncanakan gitu ya. Makanya jadi pure kalau direncanakan nanti malah ini kan, jadi kalau tidak direncanakan malah jadi asik kayak gini kan. Jadi memang berjalan apa ada. Saya juga nggak direncanakan pertanyaannya. Dan Anda pun nggak direncanakan jawabannya. Iya tadi kan sama-sama nggak direncanakan, fair jadi kan. Iya tadi kan nanya, makanya kan di mana Robert Spencer bilang. Makanya kan saya bilang Robert Spencer dalam satu wawancaranya tentang bukunya yang bestseller itu, dia mengatakan tentang bukunya tersebut. Ya, itu videonya bisa kita cek bahwa sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim, sekarang ini itu lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Nah, sosok Muhammad yang historis bagaimana? Nah, diutarakan di situ sama dia. Nah, yang legenda bagaimana? Nah, diutarakan. Nah, makanya kita ambil nih contoh-contohnya. Misalnya kita pakai pengujian nih. Teman-teman muslim kan percaya bahwa Muhammad menjadi nabi di umur 40. Terus waktu kecil dadanya dibelah. Biar fokus aja ya, fokus kepada pembelahan dada ini aja ya. Jangan lari kemana-mana karena nanti banyak sisi nanti tentang Muhammad ini. Ya. Nah, berita tentang dada Muhammad dibelah ini, kemudian dicuci bagian dalamnya itu dengan air zam-zam atau apa itu. Ini dari mana info ini? Nah, ternyata kalau kita baca, dari buku-buku sirah yang dicetak abad ke-21. Nah, buku-buku ini disadur, kan ini kan bersumber dari naskah yang pertama. Jadi dia kan nggak asal nulis-nulis saja, dia harus merujuk kepada naskah sebelumnya. Nah, naskah-naskah sebelumnya ini mana? Nah, sepanjang saya 9 tahun mengkaji, memang saya tidak pernah menemukan itu. Ada manuskrip yang menulis tentang Muhammad. Gitu loh. Ini ada yang raise nih, kayaknya Pak Elsa, silakan Pak Elsa. Mau silakan. Aku agak menarik, Dis. Ini kan bukti ya, Disnya, selama Edis tidak masuk ke sesuatu yang buat umat Islam ya, tentang Quran, tentang ini. Kan santun banget kan kita. Kalau yang sifatnya umum, keilmuan, santun ya. Jadi seperti yang disampaikan Prof. Asumsi tadi, nah, parameter-parameter ini kan semua tiap kepala kan beda-beda kan, Dis ya. Perlu kesepakatan. Yang diajak sepakat siapa? Kalau belum ada kesepakatan, sementara secara pribadi masih personnya Edis, nah ini sebetulnya agak lucu itu buat saya. Agak lucu, itu personal Edis kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita lihat ada tadi sesuatu yang melegenda dengan realita kan gitu. Nah sekarang kita tarik yang sekarang aja. Ada yang realita. Orang mu'alaf sama orang murtad. Saya kembalikan seberapa banyak ilmuwan, ahli sejarah,
yang dia menelaah Quran, menelaah kehidupan Nabi lewat keilmuannya, terus jadi mu'alaf. Dan orang di luar sana mungkin bukan Islam, bukan Kristen, menelaah kehidupan Yesus, menelaah tentang Bible, terus jadi dibaptis. Yang fenomenal, dulu kan saya tanyakan ke Edis, ada enggak itu? Nah ini compare yang realitas sekarang, sehingga orang itu jadi apa orientasi dalam hidup Edis, terus motivasi dalam hidup Edis tadi, yang mengungkapkan itu. Monggo, silakan. Berikutnya siapa ini? Siapa ini? Halo, Edis mau menanggapin nggak, Dis? Mas Farhan. Kalau enggak ya Mas Farhan lah. Mas Farhan monggo. Atau ditanggapi dulu deh, nanti Edis nanti jadi melebar cari yang gampang-gampang. Lagi ngobrol sama netizennya dia, Edis. Oh, sebenarnya itu kayak Edis, jangan biarin aja. Iya. Sebenarnya itu kan Edis kan bilang itu kan kisah tentang terbelahnya dada Rasulullah SAW itu dari sirah. Edis itu salah. Itu ada di Sahih Muslim juga. Ya. Jadi, makanya oke, silakan. Saya tunjukkan aja itu ya, nomor 162 itu. Situ kisah yang sebelum Isra Mi'raj ya itu. Ini ya tuh. He opened and he was asked gitu. Di sini tuh. Nanti saya kasih linknya gitu. Makanya di sini harusnya tuh siap gitu. Jadi jangan sampai tuh kesan tuh kayak malu-maluin gitu. Kayak gitu aja ya. Kalau ini saya kasih. Enggak malu-maluinnya dipamerkan. Ya. Silakan Edis, tanggapi Edis. Siapa ilmuwan yang fenomenal yang menelaah kehidupan Rasulullah, terus menelaah tentang Quran masuk Islam. Terus siapa juga di luar sana yang menelaah kehidupan Nabi Isa, Yesus, menelaah tentang Bibelnya, terus jadi dibaptis, yang fenomenal. Silahkan. Siapa? Ada enggak? Kemudian ya. Mana dia? Dis. Jangan bilang. Bentar. Itu ada meme bos itu. Biar dia berdua, meme bos. Nggak apa-apa. Ya, benar gini sebentar. Saya nggak tahu kenapa channel-channel Muslim itu sering menyuruh orang bicara tapi mic-nya ditutup gitu. Nah, jangan bikin framing, Dis. Jangan bikin framing yang enggak ada yang mute kamu. Enggak ada yang mute kamu. Suara kamu ini jauh ini, Dis. Suaramu jauh ini. Coba dekatin ke mic. Tadi saya disuruh bicara, tapi saya di mute. Jangan bikin sandiwara di sini, Dis. Enggak usah. Itu sudah sandiwara lama itu. Kamu sudah bikin sandiwara aja. Fokus aja sama meme bos itu, Dis. Itu ada meme bos. Gimana kamu mau berdua enggak? Baik. Kamu mau berdua enggak sama meme bos? Oh, boleh, nggak apa-apa, boleh. Iya, udah. Meme bos, silakan. Ya, jadi kembali lagi saya tanggapi tadi ya. Tadi si Fahmi itu mengatakan dari hadis. Tadi makanya Fahmi ini memang sering sekali salah paham dengan apa yang saya bicarakan. Jadi sirah, buku-buku sirah itu menulis tentang riwayat hidup Muhammad yang seperti itu. Bahwa Muhammad lahir kemudian ada awan menaunginya begini dan seterusnya, dan itu bisa kita baca di buku-buku sirah gitu loh. Nah kemudian Pak Fahmi tadi menunjukkan hadis. Nah yang saya bahas itu adalah ini ya, riwayat-riwayat ini naskah tertuanya itu di mana gitu loh. Itu yang saya pertanyakan. Maksudnya manuskripnya. Iya. Manuskrip dari Ibnu Ishaq itu. Tidak ada, Edis. Nah, itulah makanya tadi saya bilang, kalau di dalam disiplin ilmu sejarah, buku-buku sirah ini itu tidak bisa menjadi sumber sejarah, bahkan sumber sejarah yang sekunder sekalipun. Gitu loh. Untuk menjadi sumber sejarah yang sekunder sekalipun itu gagal dalam disiplin ilmu sejarah. Seperti itu. Kalau begitu, bentar. Sebentar, Bang Kimpin, mic-nya jangan ditutup lagi, Dis ya. Meme bos, coba buka mic.
Coba buka mic dulu. Meme bos. Lanjutkan saja Oke. saya nyimak. Jangan tutup mic-nya, jangan. Ya. Lanjutkan. Oke, lanjutkan Bang Kipin. Apa? Kalau edis standar begitu, berarti credo Nicaea, credo Efesus, credo Konstantinopel itu mau saya tanyakan juga tuh di mana manuskripnya mana gitu. Tapi itu kemudian kan dicatat oleh itu sumber-sumber berikutnya gitu, dan itu diakui karena nggak ada yang mempertentangkan. Nah, kalau mengenai yang ditulis oleh Ibnu Ishaq gitu, itu kan kemudian diteruskan oleh Ibnu Hisham dan itu diakui gitu, dan seterusnya gitu. Jadi biar supaya fair aja gitu ya, kalau masalah itu nggak ada manuskripnya ya, berarti sumber-sumber kekristenan itu juga tuh harus diterapkan parameter yang sama kan gitu ya, Meme bos, bagaimana bos? Halo? Gimana lagi ya? Enggak. Ya, Bang Farhan mungkin mau nanggapin, Dis? Iya, maksudnya gini, biar kita nggak melebar ya, kita fokus dulu pada satu masalah ini. Kan gini, karena teman-teman muslim itu kan meyakini tentang sosok Muhammad seperti yang dikisahkan oleh buku-buku sirah. Ya, bahwa dia jadi nabi umur 40, waktu lahir ada awannya, dan bla bla menyinari begini dan selain sebagainya, dadanya dibelah bla bla bla. Nah, kita pakai ini disiplin ilmu sejarah. Ini cerita ini dari mana? Naskah tertua yang menceritakan ini dari mana? Karena sepanjang saya 9 tahun mencari tahu, saya tidak pernah menemukan cerita-cerita ini kecuali hanya di buku-buku cetak yang diedarkan abad 21 maupun di tulisan-tulisan di internet. Udah saya jawab singkat, nanti dilengkapi Bang Farhan nih. Nanti habisnya Bang Farhan. Primernya saya nggak pernah ketemu. Umat muslim mengimani Nabi Muhammad, pedoman utamanya Al-Quran, Dis. Karena Nabi Muhammad juga tercantum tegas dalam Al-Quran. Silakan Bang Farhan, silakan Bang Farhan. Sedikit Bang, saya tambahin dulu. Tadi saya mau tanggapi ya. Justru kalau kita hanya berdasarkan Al-Quran, kita tidak akan pernah tahu sosok Muhammad ini. Karena bagaimana saya bilang begitu? Ada kok surah Muhammad di sini. Gini loh Bang, gini ya, dengerin Bang ya. Kalau kita hanya mengandalkan Al-Quran sebagai sumber sejarah tentang Muhammad, maka kita tidak akan pernah tahu Muhammad ini lahir di mana, dia ini ngapain, tinggal di mana, kita nggak tahu. Bang Farhan kayaknya bisa lebih mempertajam Bang Farhan. Ini tadi itu yang saya tanyakan, nanti kalau banyak orang kan biasanya terus cari-cari yang gampang. Seperti yang tadi itu, gimana Dis? Ada yang fenomenal di luar sono, ilmuwan yang menelah kehidupan Yesus, terus mempelajari Bible, terus akhirnya dibaptis. Ada enggak? Yang ada malah jadi agnostik, Bart Ehrman. Nah itu, jadi kalau yang Edi sampaikan tentang fakta, tentang legenda, jadi compare-nya kayak gitu yang sekarang cukup banyak orang tahu. Sehingga keilmuan, manfaat, tercerahkan dan tidak itu juga semua pada ini ngeh gitu loh. Monggo. Ya intinya Edis blank Pak Ersa terkait pertanyaan Pak Ersa. Itu Aki Farhan itu dari Bang Farhan, silakan Bang Farhan. Oke, terima kasih ya. Saya tidak tahu Edis belajar dari mana sistem dalam pembuktian sumber primer itu dari manuskrip. Saya nggak tahu gimana ya. Kalau itu seperti itu terjadi, waduh, saya mau bertarung argumentasi dengan orang yang mengatakan seperti itu. Kalau saya kasih analogi seperti ini. Dinosaurus, siapa yang pernah menuliskan dinosaurus? Sumber manuskrip sumber utama atau sumber primernya mana? Sumber primernya adalah penemuan tulang belulang, penemuan bekas jejak tulang belulang. Itu adalah sumber primer. Sekarang siapa yang bisa memungkiri ada dinosaurus? Di situ ditemukan tulang belulang. Artinya sumber primer itu adalah dari contoh kalau manusia dari makamnya. Itu yang pertama. Yang kedua jejak-jejak rumahnya. Yang ketiga adalah jejak-jejak dari oral, ya cerita orang yang hidup di zaman itu. Jadi kalau ada yang katanya pakar sejarah mengatakan manuskrip sumber utama, manuskrip itu bisa salah kalau yang menuliskan tidak sesuai. Terus saya ini Robert Spencer tadi. Jadi gini Dis,
langkah pertama untuk menyelidiki bahwa sumber itu valid atau sumber itu bisa dipercaya adalah yang pertama, apakah ada konflik interest di antara penulis itu. Konflik interest artinya ini punya latar belakang membenci nggak dari yang ditulis. Ternyata Robert Spencer adalah pembenci Islam. Silahkan cek, dia adalah pembenci Islam yang sangat luar biasa. Sumber seperti ini dalam ranah akademis itu tidak layak untuk diterima, karena dia mempunyai konflik interest di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menuliskan sebuah sejarah yang objektif, ditulis dari sumber eksternal. Saya pakai sumber eksternal yaitu siapa? Karen Armstrong. Dalam bukunya yang berjudul Muhammad, The Our Prophet. Silakan baca buku Karen Armstrong. Bagaimana dia menemukan sebuah bukti-bukti peninggalan Nabi Muhammad dan eksistensi. Untuk menuju kepada sebuah tokoh itu dongeng atau tidak, ada yang namanya identity dan eksistensi. Identity dulu diselidiki, apakah identitas ini benar, itu yang pertama. Yang kedua adalah eksistensi atau peninggalannya dalam sejarah. Bagaimana saat ini masih ada yang namanya bekas parit di dalam perang Khandaq, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana masih ada bekas-bekas peperangan di bukit di daerah yang namanya Badar, perang Badar. Terus yang ketiga, bagaimana ditemukan makam Rasulullah. Yang keempat, bagaimana ditemukan rambut Rasulullah, dari uji DNA bisa dicocokkan. Terus yang kelima, bagaimana senjata yang dipakai Rasulullah, ya. Artinya dari beberapa sumber yang saya pakai, dari beberapa bukti yang saya pakai, bukti-bukti itu sudah merujuk kepada bukti primer. Kalau kamu mengatakan bukti primer hanyalah manuskrip yang ditulis pada orang sezamannya, saya yakin semua orang akan melihat Yesus ini adalah tokoh fiktif. Kenapa? Penulisannya tidak sezamannya, bahkan yang menuliskan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Yesus. Terus kalau kamu mau itu lagi, jadi kalau pakai parameter, kalau diskusi, kalau kamu mengaku cerdas, orang akademis, parameter yang kamu pakaikan harus bisa kamu lewati. Ketika kamu memakaikan parameter terhadap lawan diskusi kamu dan kamu tidak bisa melewati, dalam ranah diskusi itu disebut loser atau pecundang, hanya bisa memakaikan parameter ke orang lain tetapi dia sendiri tidak bisa melewati. Jadi kalau saya balik sekarang di dalam kekristenan, ya, siapa yang bisa menuliskan sejarah, contohlah yang jangan Yesus lah, yang ini Paulus saja. Siapa nama bapaknya, siapa nama keluarganya, bagaimana makamnya seperti apa, ya. Yesus sekarang primer, yaitu dari peninggalan, makamnya sekarang Yesus di mana. Jadi jangan memakai parameter yang ambigu. Ngaku sejarah, tetapi apa yang kamu ucapkan itu hanyalah bullshit aja. Mungkin itu Pak Iwan Villa. Jangan tergoda dengan ini narasi-narasi kosong ya. Oke, terima kasih. Saya tambahin aja 1 menit aja, sebentar ya abis ini ya. Ini ada nih ya. Jadi list of dated and datable text mentioning Prophet Muhammad from first 200 Hijri gitu ya maksudnya dia. Jadi 622 sampai 719 Masehi gitu. Ini ada pertama itu ada doktrin Yakobi Naper Baptiazi 13-12 Hijri, 634 640 Masehi. Kemudian ada lagi tuh record of Arab Conquest of Syria 15 to 16 Hijri, 1916 Hijriah. Kemudian ada lagi, nah ini sumber Kristen nih. Belum ini ya. Nah ini dia, Thomas the Presbyter 19 Hijriah. Kemudian ada lagi nih, Sabios, uskup dari Bagratunis 40 Hijriah. Iya sebentar ya. Ada lagi nih, Chronicle of Khuzestan 40 Hijriah. Jadi ini sumber-sumber non Muslim gitu yang memverifikasi, memvalidasi bahwa tokoh yang bernama Muhammad SAW itu ada gitu. Nah kalau kita mau supaya fair ya, itu bisa nggak ditunjukkan itu sumber non Kristen tentang Saulus atau Paulus? Silakan. Bebas juga boleh ya kalau mau, atau Kristen yang lain. Silakan. Jangan di-mute. Iya, saya tanggapi ya. Apa mau ngomong dulu yang lain? Udah selesai belum? Ya, jadi begini ya. Saya berusaha supaya kita itu tidak melebar kemana-mana. Ya,
kita itu punya yang namanya disiplin ilmu sejarah. Ya, apa sih disiplin ilmu sejarah itu? Yaitu semacam kaidah-kaidah ya yang dipakai dalam mencari atau menentukan sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu kan ada dua. Ada sumber sejarah primer dan ada sumber sejarah sekunder. Nah, tadi saya bilang bahwa kita, bukan kita ya, kita itu karena saya kena imbasnya dari Muslim. Jadi sebenarnya umat Muslim itu menggunakan atau menggambarkan ya biografi Muhammad itu berdasarkan buku yang disebut sebagai Sirah Nabawiyah. Nah, kalau misalnya mau dirujuk lagi, sebenarnya konon katanya bahwa itu dinukil dari tulisan Ibnu Ishaq, kemudian diedit oleh Ibnu Hisham. Sementara tulisan-tulisan itu nggak tahu ada di mana rimbanya. Jadi yang kita lihat sekarang itu tidak lebih dari sekedar buku-buku cetak yang beredar yang dicetak abad 21 dan tulisan-tulisan di internet. Nah, seperti yang saya bilang tadi sama teman-teman, setiap tulisan itu tentu tulisan laporan sejarah ya, maksudnya itu merujuk kepada naskah-naskah yang lebih tua. Misalnya nih, kalau kita beli Injil ke toko buku, Anda buka itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan hanya ditulis begitu saja, tapi itu dinukil dari naskah-naskah yang lebih tua lagi. Itulah kenapa kita akan dengan sangat mudah menemukan manuskrip-manuskrip Injil. Sementara kalau kita mencari manuskrip-manuskrip tentang Muhammad, tentu saja kita pesimis karena memang hampir tidak ada. Nah, sebenarnya bukan tidak ada sama sekali, tapi ada, hanya saja bukan yang digambarkan oleh teman-teman Muslim. Itulah kenapa tadi saya meminta kepada teman-teman Muslim, tolong tunjukkan bahwa cerita tentang Muhammad yang waktu kecil dadanya dibelah, kemudian waktu dia akan dilahirkan itu ada awan yang menaunginya, ya. Kemudian ada cerita lagi bahwa dia menjadi nabi umur 40 dan lain sebagainya. Oke, Dis, saya potong karena narasi kamu sudah tidak fokus kepada apa itu. Itu adalah namanya adalah bukan primary short atau bukan sumber primer, tapi itu ada temporary short yang kamu tampilkan, yang kamu sampaikan. Kamu paham nggak apa itu temporary short, apa itu primary short? Di sana sumber primer sama-sama sumber primer. Temporary short adalah sebuah data atau sumber yang ada hubungan langsung tetapi tidak dalam kaitan waktu tertentu. Contoh seperti makam, itu memang belum Sebentar. Karena kamu ngawur. Sekarang saya tanya kalau kamu memakai parameter itu, yaitu sumber tentang dada dibelah Rasulullah. Sekarang saya tanya, sekarang mana di kitab Anda bukti kalau Yesus pernah berjalan di atas air? Tolong tunjukkan. Parameter sama. Saya kejar kamu dalam parameter yang kamu buka. Ayo, tunjukkan buktinya. Jangan kayak begini, tunjukkan buktinya. Saya tidak suka orang yang ketika bernarasi kosong. Mulai ada yang kesurupan kayaknya nih. Enggak kesurupan, Dis. Kamu yang kamu tampilkan ini adalah sebuah omong kosong. Loh, bukan. Kamu ketika diskusi, ini bukan ruang dakwah, tapi ini ada ruang diskusi bagaimana kita kuat dalam memberikan sebuah data. Sekarang saya tanya, sekarang bukti Yesus berjalan di atas air. Ya udah, sekarang tunjukkan buktinya. Tadi kamu ngomong saya nggak pernah nyerobot. Sekarang tunjukkan sumber buktinya. Enggak dong, aku enggak panik. Justru aku meminta pertanggungjawaban dari premis kamu. Coba silakan. Kamu panikan orangnya. Tadi kamu panik. Justru kamu yang merasa terpepet ketika dimintain data. Sekarang tunjukkan bukti Yesus berjalan di atas air. Silakan tunjukkan bukti. Tidak sama sekali. Ayo tunjukkan dong. Ya, jangan pertama-tama tunjukkan buktinya. Apa Yesus pernah jalan di atas air dan buktinya silakan. Ini gimana ini kayak gini? Dis, kamu meminta katanya bukti. Bagaimana bukti ketika Rasulullah dibelah dadanya? Oke. Sekarang saya kan parameternya itu. Kamu makan apa sih, Farhan? Bukan. Yang saya cari itu. Kamu kan kemarin kabur juga ketika dimintain data kan. Makanya sekarang saya kejar data. Sekarang kalau saya korelasikan. Farhan, kita itu sekarang tidak bisa membuktikan. Yang kita cari itu adalah
tulisan yang menulis tentang itu tuh dari Oke, mana? sekarang saya Gitu tanya, siapa saksi mata dan penulisnya Kok Yesus saksi ketika mata sih? berjalan di atas air? Silakan. Ayo. Lu kamu kok lari ke saksi mata? Kita itu cari tulisan yang menulis bahwa Muhammad di belah dadanya itu kapan dibikin? Ada Apakah di ini hadis karang- Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana manuskripnya? Ada di hadis. Mana manuskripnya? Nah, kamu menanyakan manuskrip. Sekarang saya tanya, Yesus berjalan di atas air. Sekarang Oh, manuskripnya ada mana? manuskripnya berkumpulan Silakan. bertumpuk-tumpuk di situ. Ya udah, sekarang buktikan. Mana? Ayo, Bertumpuk-tumpuk kita lihat manuskripnya. sumber primer atau sumber sekunder. Ayo. Ya Iya. udah, tunjukkan. Ayo, Kalau tunjukkan. kamu membuka Ya udah, seperti tunjukkan. Kodeks Vatikanus, Kodeks Ya, Sinaiticus. tunjukkan. Jangan bernarasi. Kok Orang yang tunjukkan? cerdas adalah memberikan bukti. Tunjukkan. Loh, Tunjukkan itu dong. kodeks- Data kan ditunjukkan. Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus itu dapat diakses dimanapun. dan Coba ya kapanpun. bagian mana? Kodeks Sinaiticus kan Bagian Sinaiticus itu mana? kan banyak. Kodeks Vatikanus juga Loh, isinya itu banyak. naskah- Bagian yang mana? Naskah utuh Bible gitu. Ya dari udah, A sampai sekarang Z. tunjukkan bagian ketika Yesus kita original text. Karena saya pernah membahas ini. Tunjukkan, ayo. Kok bagian sih kamu bilang? Itu Kodeks Vatikanus. Kamu Kodeks paham gak, Dis, apa yang saya katakan? Yang saya katakan Itu adalah naskah- ketika bagian Yesus berjalan di atas air. Loh, gimana sih gambaran? Gini loh, makanya kamu dari tadi itu nggak dengar omongan saya. Kita itu kan dapat informasi bahwa Muhammad begini begitu, Yesus begini begitu, kan kita itu dapat informasi. Itu kalau dalam literatur sejarah, penulisan sejarah itu kalau informasi dari sumber kedua itu disebut apa, Dis? Kamu katanya kan akademis. Sebut apa namanya? Ayo. Itu namanya sumber sejarah sekunder. Salah. Temporary source. Bukan sekunder. Itu masih primer tetapi temporary. Artinya tidak terhubung dengan langsung tetapi peristiwa itu terjadi pada peristiwa waktu itu. Kamu nerangkan kayak gini aja nggak bisa kok mau ngomong-ngomong masalah primer dan sekunder. Aduh, Dis. Ini memprihatinkan cara berpikir kamu ini. Apa harus saya bukti apa itu temporary source? Saya kasih bukti nggak? Mau saya kasih bukti apa itu temporary source? Kamu nyerobot terus, Farhan, jadi orang. Kayaknya kamu udah panik gitu saya lihat. Bukan nggak panik, aku nggak panik. Tadi kamu ngomong aku tipikal ketika saja. Aku tipikal orang kalau diskusi, ketika orang memberikan sebuah parameter, ini saya pelan dikit. Ketika orang berani membuat parameter itu dikenakan dulu kepada diri kamu. Ya udah sekarang tunjukkan dulu. Ada waktu kamu untuk membantah itu. Biar tidak, karena saya tidak suka. Anak-anak. Tidak suka. Bukan kacangan, Dis. Justru ketika kamu berani untuk beradu argumen, beradu data, kamu harusnya oke, saya tunjukkan. Harusnya kayak gitu. Sekarang ini tunjukkan. namanya diskusi anak-anak. Bukan Nanti dong. ada waktunya kamu membantah Karena itu. Niat kamu adalah, saya udah tahu trik kamu, Dis. Ketika Muslim ngomong, kamu mute. Ya, kamu mute ketika kamu ngomong kayak gini di channel kamu, itu kamu buka. Enggak ada. Aduh, Dis, saya pernah nonton di channel kamu mute sumber Muslim. Enggak ada. Masa Ini masih bohong sih? Masa masih bohong sih? Ya, kamu masa masih bohong sih? Masa masih bohong sih? Pernah kamu melakukan hal itu enggak? Ini udah mulai kayak anak-anak nih diskusinya. Udah mulai debat kusir ini. Enggak dong. Ayo dong, tunjukkan buktinya dong. Kamu kan yang membuat parameter. Ya. Kamu menuduh saya mengatakan begini begitu. Kamu lihat ke channel saya itu nyiarin channel kalian itu yang saya relay aja itu. Enggak ada saya apanya? Kayaknya di sini nggak mau itu ya tampilin itu. Tadi kan saya kan udah bawa itu. Dia terlalu ngomong terus. Saya udah bawa bukti. Gini loh. Nah, inilah makanya kalian itu nggak ngerti apa. Saya ngomong panjang. Saya ngerti sekali. Coba gini. Tadi kan saya kan sudah sampaikan itu bahwa tokoh itu ada, itu direkam juga tuh di sumber non Muslim gitu loh maksudnya. Loh, apakah di situ disebut bahwa dada Muhammad dibelah? Ya enggak. Nah itu makanya yang saya itu adalah accident by accident, peristiwa dan peristiwa ya. Ini kamu tahu, kamu paham sub historical atau primer historical. Kamu paham nggak istilah itu? Jadi dalam sebuah sejarah bukan. Sekarang kalau kamu masuk ke dalam sub historical, sekarang saya tanya dalam sub historical itu bagaimana pembuktian dari Yesus pembuktian Yesus berjalan di atas air. Coba. Loh, kita itu tidak bisa membuktikan apa yang terjadi di masa lalu untuk terus klaim kamu bahwa Rasulullah adalah Muhammad SAW adalah tokoh dongeng. Dari mana buktinya? Inilah kamu yang nggak ngerti yang. Sekarang saya tanya, Michael Hart.
menyebutkan Rasulullah adalah orang nomor 1 di seluruh dunia sepanjang masa. Kemana-mana ini Kamu lebih merasa akademis dari Michael Hart. Yang saya tanyakan sama kamu itu sumber sejarah tentang dada Muhammad dibelah itu dari mana? Naskah mana itu? Dinukil dari naskah mana itu? Oh, masih manuskripnya. Iya, yang ditanya. Oke, nggak apa-apa. Ini Di hadis ini itu ada. ini fragmen tertua dari Ibnu Hisham. Itu ada gitu. Ya, ini ya Sirah Nabawiyah ya, itu ada fragmennya. Apa? Mana ini bagian, fragmen, ini manuskrip tertua begitu. Nah sekarang biar supaya fair gitu kan. Nah, Paulus itu di mana gitu dalam sumber di luar Kristen gitu. Sekarang begini saya kasih tahu sama kalian ya. Ibnu Hisham itu hidup tahun berapa? Apakah Ibnu Hisham ketemu Muhammad? Apakah Ibnu Kamu kalau pakai parameter itu, apakah Lukas pernah ketemu sama Yesus? Jangan kata di dalam kitab menyelidiki. Loh, kok melebar? Giliran kamu yang diarahkan, parameter kamu diarahkan, kok kamu ketakutan? Lukas ketemu saksi mata. Saksi mata. Namanya siapa? Namanya siapa? Lukas saksi mata kamu bilang. Menyebutkan namanya. Loh, gak menyebutkan namanya. Berarti dongeng dong. Berarti kamu kitabnya yang dongeng dong. Masalah dongeng atau tidak itu kan. Nah, mulai kepepet kan. Dongeng kan. Berarti Bible dongeng ya. Lukas. Teman-teman, boleh saya bicara? Silakan Gurunda. Ya, jadi Edis anak TK diam dulu, anak TK diam dulu. Jadi ada dua hal yang perlu Edis anak TK ini pahami tentang pemberitaan hadits dan pemberitaan Bible. Pemberitaan Bible itu tanpa ada tangga sanad dari Yesus ke sini, lalu kemudian dituliskan seketika. Tidak ada sanad di situ, tidak ada mata rantai penyampaian. Hadits itu dari Rasulullah, orang yang melihat, yang menyampaikan, kemudian menyampaikan, lalu kemudian dituliskan, dibukukan. Itulah yang disebut dengan perawi. Nah, sekarang dia tampil di sini, ingin menyatakan kebenaran menurut versi dia. Di mana orang ini dia tidak pernah belajar tentang al-jar wa at-ta'dil. Dia tidak pernah mengikuti studi kritis perawi hadits. Ini yang perlu kita sadarkan anak TK ini. Karena dia selalu menguji Islam dengan literasi yang dia bangun. Dia nggak ngerti apa itu sanad. Dia nggak ngerti apa itu ilmu kritik sanad. Yang dia pahami, oh ada cerita kayak begini. Mana manuskripnya? Siapa yang sampaikan? Itu yang dia paham. Sementara umat Islam memiliki kaidah sanad dari sumber, kemudian ditulis. Bukan berarti sahabatnya pada masa itu kemudian menulis, tulisannya disalin, kemudian tulisannya disalin. Yang ada di dalam ilmu sanad itu adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan wahyu, beliau melarang menulis selain daripada Al-Quran. Nah, kemudian berarti yang ada adalah penyampaian lisan. Aku melihat, makanya narasinya pada saat kita melihat matannya, sanadnya itu semua jelas. Aku melihat, lalu kemudian penyampaiannya, Anas berkata kepadaku, beliau melihat Rasulullah, disampaikan lagi. Itu yang dimaksud isnad di dalam hadits. Ini yang tidak ada di dalam Kristen. Makanya ketika Bang Farhan tanya, coba siapa yang melihat Yesus jalan di atas air? Dia pelangak-pelongok. Apalagi kalau kita tanya, konon katanya di dalam penjabaran Paulus, inilah apa? Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Siapa yang melihat? Siapa yang menarasikan itu? Nggak ada. Nah, terakhir dari saya, Saudara Edis, supaya kamu nggak mempermalukan dirimu dan agama Kristen, ya, saya katakan kepada kamu, Edis, udah bertahun-tahun kau ngaku belajar, 9 tahun saya ngajar. Belajar, kau ngajak belajar apa? Kau nuntut ilmu di mana? Apa nama universitas yang kamu tempati? Kamu hanya ke Gramedia, baca buku terjemah, karangan ke ini, karangan itu, yang kau nggak belajar, nggak bisa. Ilmu Islam itu bersanad, nggak boleh. Satu ayat itu harus ketahuan. Dapat gurunya dari mana? Gurumu itu dari mana? Guru-gurunya itu dari mana? Harus diketahui sanadnya. Nggak boleh asal-asal. Jadi kalau ada hari ini, seorang mengaku ulama, bisa bahasa Arab, bisa nausah Arab, bisa dan seterusnya, tapi tidak memiliki sanad keilmuan, tertolak di dalam Islam. Nggak boleh.
Oh, saya ini bisa bahasa Arab. Saya ini nahwu Arab. Saya ini, siapa gurumu? Saya belajar sendiri. Ilmu Anda tertolak karena tidak bersanad. Apalagi edis. Belajar di mana ente? Anda pernah ikut kritika sanad gitu? Pernah masuk di kelas Al-Jar wa At-Ta'dil gitu? Nggak pernah, cuman membaca-baca. Kemudian saya penasaran, kayaknya ini kalau ditanyain ke umat Islam ini kayaknya nggak ada yang tahu. Bukan kayak begitu. Untuk melihat kacamata kebenaran itu, Edis, dudukkan Yesus, dudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana Rasulullah Muhammad SAW melakukan dakwah? Arab Saudi. Di mana Yesus melakukan dakwah? Yerusalem. Sekarang lihat, ada nggak yang percaya tentang narasi yang dibangun gereja hari ini? Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan, berjalan di atas air, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang percaya gitu? Ada kitab internal Yerusalem hari ini, orang praktisi Yudaisme yang menceritakan kehebatan Yesus yang ada di dalam kitab Kristen. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Nah, sekarang kita balik. Rasul Muhammad SAW tentang apa yang Anda pertanyakan. Ada nggak orang-orang Arab Saudi secara turun-temurun menolak sejarah cerita ini? Ada tidak? Tidak ada. Berarti kebenaran dia diliputi awan, kemudian dia memberikan tanda-tanda kenabian, itu diaminkan sejazirah Arab. Sementara Paulus, siapa Paulus menurut Bani Israel? Ayo, siapa? Ya, bisa-bisa dia hanya penjual saringan tahu. Nggak ada itu. Tapi coba tanya orang Arab sampai hari ini. Mereka melalang buana keliling dunia. Apa yang mereka ajarkan? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan utusan Allah. Itu yang mereka ajarkan. Coba, Yerusalem. Orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan ketuhanan Yesus, siapa namanya? Siapa namanya? Alberto, si ketan dilinting mingkendek lotedong. Itu yang ada. Tidak ada itu. Yerusalem keturunan Bani Israel mengajarkan ketuhanan Yesus berdasarkan Kristen. Yang dimana Kristen. Itulah yang harusnya kamu sadari. Jangan jadi anak TK terus. Kalau Kristen itu benar, maka Yahudi secara kelompok, secara turun-temurun, secara temporer akan melakukan kristenisasi seluruh dunia. Faktanya, Yahudi malah tidak mengenal Yesus. Gitu loh. Nah, coba lihat di Indonesia ini. Indonesia aja dulu. Semua universitas yang mendatangkan dosen-dosen dari Arab pasti mengajarkan kenabian dan kerasulan baginda Muhammad SAW. Coba datangkan dosen dari universitas mana di Indonesia ini, datangkan dari Yerusalem, orang-orang yang betul-betul praktisi Torah, apakah mereka mengajarkan Kristen? Ndek nara, tidak ada itu. Ya, jadi jangan mimpi kamu, aku datang di sini ingin membahas dada Rasulullah dibelah. Nenekmu kiper. Kau belajar dulu, luruskan kencing kau itu. Edis, masa dari zaman kuda bercermin, sampai hari ini kau ilmu masih kayak begitu. Sampai kapan kau bisa sehat, Edis? Ya, belajarlah bahwa agamamu itu tidak berasal dari Yerusalem. Islam berasal dari Arab. Terlepas Anda ragu karena Anda tidak bisa Al-Quran, tidak bisa hadits, yaitu dari tahu. Tapi kami, ulama-ulama kami, belajar sampai sana, sampai mereka dapat titel besar, ulama besar bersanad ilmu mereka. Tiba-tiba kau datang dengan hanya modal mulutmu itu yang saudara-saudara harus ini di dalam itu dan di dalam ini cintaku padamu. Cuman modal kayak gitu, mau mengkritisi Islam. Sekali lagi saya katakan, Edis, udah Edis, kau jualan lontong aja sama Lugat tuh, ilmu kau sama aja sama dia. Silakan teman-teman. Iya, jadi memang harus memanggil banyak muslim ya untuk menghadapi saya, tidak masalah lah ya. Oh bukan menghadapi kamu. Maaf, kamu bukan lawan saya, Edis. Bukan, udah 10 menit. Sorry. Ini sum saya. Yang punya hak berbicara di sini saya yang punya. Mentang-mentang yang punya. Jadi saya katakan samamu, Edis, saya katakan samamu, ilmu kamu itu nggak ada. Ya. Sekarang kalau saya tanya samamu, teman-teman, mohon izin, saya tanya samamu. Di dalam kaidah al-jar wa ta'dil, siapa nama yang kemudian Anda dapatkan di dalam sanad yang menceritakan tentang dada Rasulullah dibelah? Silakan.
Ya, baik. Pertama-tama saya harus tanggapi dulu dari awal ya. Nggak usah. Ini udah panik ini. Enggak, bukan panik. Yang punya Zoom udah panik. Bukan panik, selevel Bambang Nursono, ku bawa ke sini. Ya udah kalau panik. Ya udah kalau panik enggak dong. Teman-teman saya aja yang sabar. Kalau saya nggak bisa, karena saya sudah lama tamat sama kamu. Udah tahu kamu jadi itu pertama-tama kita harus kalau tahu yang lain ini memang mereka belum tahu siapa Edis. Kalau kita saya harus mengetahui sebenarnya penggunaan sanad ini dimulai kapan. Lah, sanad itu apa? Tunggu dulu. Sanad itu apa? Sanad itu ya an itu. Enggak, sanad itu apa? Lo kok jadi kayak kambing kalau ngomong sanad itu apa? Tunggu Edis, sanad itu apa? Sanad itu rantai periwayatan. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kalau misalnya kamu dapat info dari siapa? Oh dari si Udin, dari si Udin kata si Udin, kata si Anu, kata si Anu. Nah, itu dianut nggak dalam Bible? Ya, jadi begini, saya jelaskan. Tunggu. Itu dianut nggak dalam Bible? Oh enggak dipakai itu. Nah, makanya kalau kenapa itu tidak dipakai? Harusnya kamu tanya begitu. Ya, kenapa nggak dipakai? Jadi begini, kamu saya kasih tahu. Kalau kamu dipanggil ke pengadilan, kamu enggak saya tanya kenapa sistem sanad nggak dipakai di dalam penulisan kitabmu? Kenapa? Panik nih, mau saya jelasin panik. Bukan kamu yang panik, makanya kamu cari pembenaran ke pengadilan segala. Yang saya tanya, kenapa di kitabmu tidak menggunakan sistem sanad? Edis, kenapa di kitabmu tidak menggunakan sistem sanad? Dari tadi kamu sudah bicara sampai 15 menit. Oh memang, itu hak saya dan kewajiban kamu mendengarkan. Sekarang saya tanya samamu, kenapa kitabmu tidak menggunakan sistem sanad? Oh, karena dari saksi mata. Saksi mata tidak perlu katanya. Justru saksi mata inilah sanadnya. Itu. Kalau kamu pergi ke pengadilan. Oke, sekarang kamu sama tolong tunjukkan kepada saya. Kata ini, dibuang kamu. Tolong tunjukkan kepada saya. Edis, dengarkan. Kamu mengatakan bahwa kitabmu itu dituliskan berdasarkan saksi mata. Oke. Kamu mengatakan. Saya tanya samamu, Edis. Panik nih. Edis, saya tanya samamu, Edis. Panik. Edis, anak TK. Edis, saya tanya samamu. Kau katakan bahwa kitabmu dituliskan tidak perlu sanad. Padahal tadi kamu sudah katakan sanad itu adalah mata rantai penyampaian. Kalau mata rantai itu terputus, maka pemberitaan itu adalah palsu atau lemah kebenarannya. Nggak bisa diyakini sebagai kebenaran. Nah sekarang, kapan Yesus bertemu dengan Lukas? Berkata kepada Lukas, kapan? Misalnya gini, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan berita-berita yang terjadi. Nah, sekarang saya tanya sama kamu jangan panik, kamu jangan panik, santai. Saya tanya sama kamu sekarang, siapa yang menjadi saksi Yesus bertemu Lukas? Silakan sebut satu nama. Oh, banyak para saksi mata di situ. Satu nama siapa? Di situ ada Paulus, ada murid-murid yang lain. Coba di mana dituliskan itu bahwa Paulus pernah melihat Yesus bersama Lukas? Itu. Kamu kan sanad ini kita berbicara mengenai sanad. Kau katakan bahwa banyak yang melihat Yesus bertemu Lukas. Kamu ke sana kemari. Sekarang saya tanya, nggak usah terlalu jauh kita membahas ini sanad ini aja dulu. Kenapa kamu panik? Tolong sanad ini aja dulu kita bahas tentang Yesus dan Lukas. Makanya saya bahas. Sekarang kamu saya kasih tahu. Penggunaan sanad. Saudara mengatakan bahwa banyak orang yang menjadi saksi antara pertemuan Yesus dengan Lukas. Saya minta satu nama. Kamu katakan Paulus. Apa yang Paulus narasikan di dalam kesaksiannya antara Yesus dan Lukas? Saya mau bilang sama kamu, penggunaan sanad itu hanya digunakan oleh orang yang bukan saksi mata. Karena dia perlu mengatakan. Dengar dulu Edis, anak TK dengar. Sanad itu adalah mata rantai penyampaian. Artinya harus ada saksi di situ. Justru sanad inilah saksi itu. Dengar, justru saksi itulah yang disebut sanad, isnad. Orang yang disandarkan terhadap pemberitaan. Kamu katakan Paulus melihat Yesus bertemu dengan Lukas. Itu tertulis di mana? Kalau dibilang dari ini tapi orangnya udah mati gimana cara membuktikannya? Enggak, tunggu dulu. Saya tanya sama kamu katakan Lukas menjadi saksi. Lukas menjadi saksi Yesus bertemu Lukas. Itu tertulis di mana? Kau sudah mulai panik. Bagaimana dia katakan dari si fulan sementara si fulan jadi saya yang panik. Yang panik itu kamu. Kau katakan berdasarkan saksi.
Sekarang Lukas menuliskan banyak hal sampai setebal itu, kamu katakan banyak saksi. Saksinya diantaranya adalah Paulus. Tunjukkan tertulis di mana, Paulus melihat Yesus dan Lukas bertemu. Silakan. Lari kamu kemana-mana, tandamu sudah panik. Penggunaan sanad itu hanya digunakan oleh ini yang dituliskan yang kamu jelaskan kepada kami di sini, Edis, tentang sanad. Kamu katakan yang menjadi saksi antara Lukas dan Yesus adalah Paulus. Itu tertulis di mana? Tertulis di mana itu? Suara aja modalmu. Edis, tertulis di mana? Paulus bersaksi melihat Yesus dan Lukas bertemu. Kok lari kemana-mana? Masih di sini muter-muter loh. Baru 3 orang loh ini. Yesus, Lukas, Paulus. Apa kesaksian mereka? Apa kesaksian mereka? Aku melihat Yesus bertemu dengan Lukas. Itu tertulis di mana rupanya? Kenapa di dalam Bible tidak pakai sanad? Karena langsung bersumber dari saksi mata. Saksi mata tidak perlu bertanya. Yang coba kesaksiannya mana? Mana kesaksiannya? Mana kesaksiannya? Theophilus yang mulia, setelah aku menyelidiki dengan seksama dari para saksi mata, maka aku membukukannya dengan teratur bagimu dari saksi mata. Saksi matanya siapa? Nggak perlu ditulis di situ. Ini bukan buku, ini bukan tentang siapa saja saksi matanya. Kok tidak perlu ditulis? Bagaimana Anda bisa mengetahui kebenarannya tentang itu kalau kesaksian saksi matanya nggak dituliskan? Bukan itu dari mana? Siapa saksi matanya? Kamu kalau ditanya, di situ banyak saksi, Pak. Kalau di pengadilan kau ditanya, di situ banyak saksi, Pak. Ditanya, siapa nama saksinya? Apa yang kau jawab? Apa yang diutarakan saksi mata. Bukan siapa saksi matanya siapa, Edis? Edis? Bukan saksi matanya siapa? Saksi matanya, tapi apa yang dikatakan para saksi mata itu yang penting. Kenapa Anda lihat perkataannya sementara orangnya itu lebih penting? Informasinya dari mana? Sekarang saya tanya, ada nggak sanadnya Quran? Edis, sepanik inikah kamu, Edis? Edis, sepanik inikah kamu ketika ditanya siapa nama saksi-saksi itu? Sebut satu aja, sebut satu. Kan panik. Siapa saksi Sebut satu saksi yang melihat, yang menyatakan, yang mendengarkan Yesus, lalu kemudian menyatakan berita itu ke Lukas. Coba. Siapa saksinya? Kata-katanya adalah dari para saksi mata. Siapa saksi? Siapa saksi yang menyatakan itu kepada Lukas? Siapa? Kamu cuman panik saja mau menutupi apa yang saya katakan. Kok jadi saya yang panik? Saya tanya samamu, Edis, anak TK. Anak TK ku yang unyu-unyu, siapa nama saksi yang menyatakan berita kepada Lukas? Jawab. Sudah saya bilang sama kamu, Lukas tidak sedang menuliskan siapa saksi matanya. Tetapi, lalu bagaimana kamu tahu kalau itu benar? Itu namanya iman. Terus apa sanadnya Quran? Itu namanya iman. Coba nggak usah ke sana dulu. Nggak usah ke sana. Kenapa? Karena di Islam itu ada al-jar wa ta'dil. Ada ilmu kritik sanad, ada ilmu tentang kritik pribadi-pribadi penyampai daripada informasi. Nah, sekarang yang saya tanya, apa saksi? Siapa saksinya? Kok panik? Yang kamu katakan banyak saksi itu siapa? Kamu katakan ya nggak usah disebutkan karena Lukas tidak menyebutkan. Terus kenapa kamu percaya? Katanya imani saja. Iman buta. Iman buta, iman buta. Tadi kau katakan kenapa nggak butuh sanad? Kenapa nggak butuh sanad? Apa jawabanmu? Karena sudah ada saksi. Ditanya siapa saksinya? Nggak tahu. Yang penting banyak saksi. Coba sebutkan satu orang saksi. Nggak ada disebutkan. Kenapa nggak disebutkan? Karena saksi palsu. Kamu akan terkejut bahwa penulisan sanad itu tidak ada di zaman Muhammad. Penulisan sanad. Aduh, udah. Sudah, Edis. Udah, kamu udah telanjang, Edis. Untuk yang kesekian kalinya, kamu masih anak TK, belum pantas berdebat dengan Islam, apalagi membahas materi-materi Islam.
Silakan kepada teman-teman yang lain, tapi mohon jangan mau dikibulin karena beliau ini adalah pendusta, bapa segala dusta. Silakan. Jadi sebenarnya sejarah penggunaan sanad itu baru muncul belakangan. Buktinya apa? Kalau kita melihat tafsir Al-Quran yang tertua, yaitu kitab yang bernama Muqatil bin Sulaiman, kita tidak akan pernah menemukan sanad di situ. Coba kau buka kitab Muqatil bin Sulaiman, itulah kitab tafsir tertua di dunia, tidak pernah di situ ada sanad. Nah, kitab tafsir kok jadi sanad? Memang kayak begini, pengetahuan tidak ada. Kitab tafsir kok bahas sanad? Di dalam tafsir itu ada udah kau cebo dulu air 1 sendok Edis. Dari kemarin kau buang air belum cebo itu, makanya otakmu kayak gini. Kalau cuma ya ampun, bahas tafsir bawa sanad. Berapa lama mengkaji? Aduh, justru karena adanya sanad itu memberikan legitimasi terhadap kebenaran berita. Dari mana kau dapat berita ini? Dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Nah sekarang coba kebenaran daripada kitabmu kita tanya. Dari mana Lukas dapat berita itu? Dari saksi. Ayo, siapa saksinya? Nggak ada. Itu mengandung kelemahan. Udah. Saya nggak ada. Nama-nama yang disebutkan. Saya tidak bisa berdebat dengan orang yang tidak ada ilmu sama sekali. Ya, saya hanya bisa mengkanter semua. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah bukti bahwa kamu itu anak TK seperti kami. Gak ada ilmu, kamu gak ada ilmu sampai kapanpun membaca kitabku aja kamu gak bisa. Tapi kamu sok-sok mau kritisi Quran, kritisi Islam. Gak ada cerita. Gak ada cerita. Kamu itu ibarat orang ompong giginya mencoba untuk gigit jagung, gak akan mungkin bisa kamu. Masalah itu tidak masalah. Emang gak masalah bagi kami. Tapi masalah bagi kamu, karena kamu akan mempermalukan dirimu sendiri, gitu loh. Membahas mengenai kesejarahan sosok Muhammad. Siapa yang menjadi saksi penulisan Lukas? Nggak ada. Siapa yang mempersaksikan cerita yang ada di dalam kitab Lukas? Nggak ada. Siapa yang datang kepada Lukas menjadi saksi? Banyak orang. Namanya siapa? Nggak ada. Penipuan agama kok ngajarin nipu, mas. Ajaran kok ngajarin nipu. Sekarang kalau di Islam, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan ini? Disebut namanya. Coba, ini. Habis itu dia dapatkan informasinya dari mana? Dari ini. Habis itu dia dapatkan dari mana? Dari ini. Ya, baru dipelajari. Namanya ilmunya itu adalah al-jar wa at-ta'dil. Berbicara mengenai tentang kritik terhadap sanad. Kritik sanad itu misalnya disebut nama orang di sana, Hashim misalnya disebut Hashim. Itu akan dicari bagaimana riwayatnya dia tentang kehidupannya. Jujurkah dia? Apakah ada ditemukan dia pernah berbohong? Kalau dia pernah ditemukan berbohong, maka pemberitaannya itu diragukan. Kalau sudah lebih dari 2 yang mengatakan dia pernah berbohong, maka pemberitaannya itu dikatakan lemah. Gitu. Itu yang dimaksud kritis sanad. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang kitabmu, Lukas menuliskan setebal itu. Dari mana dia mendapatkan? Dari saksi-saksi. Siapa saksinya? Nggak tahu. Panik ngomong terus. Udah, Dis. Sekali lagi saya katakan udah cebok sana. Kamu dari kemarin nggak cebok. Silakan. Aisyah pernah berbohong nggak? Kayaknya Edis gini lah. Edis tuh nggak ada ini loh. Nggak fair gitu, nggak ada kejujuran. Iya, gitu. untuk menghadapi saya, kalian semua harus maju. Nggak, maksudnya gini, standar yang Edis pakai gitu ke kami Muslim. Sebentar. Kami Muslim itu Edis tuh nggak mau pakai kekeselan gitu. Itu gimana gitu? Loh, temanya jujur, tadi kan mencari historitas Muhammad. Kok lari kemana-mana? Kamu tidak punya kapasitas untuk itu soalnya. Kamu baca kitab Gundul yang menceritakan tentang itu. Saya itu bertanya bahwa dada Muhammad dibelah itu. Enggak, kamu nggak bertanya. Kamu membangun narasi tuduhan. Tadi kan udah ditanya sama teman-teman kita di sini. Ada apa? Dari mana kamu dapat itu? Saya membaca buku. Justru itu ternyata cuma gitu ilmunya. Habis itu Anda mengaku lebih hebat. Bahkan akunmu kau tuliskan adalah apa? Apa namanya di sini? Ahli sejarah Islam. Anda bisa baca kitab-kitab tarik Islam yang asli gitu?
Wah bisa. Terus kenapa ahli? Oh, maksudnya saya ahli pembohong, pendusta Di gitu. mana itu? Sirah Nabawi yang asli itu di mana? Di mana? Kan tak ada. Yang ada juga cuman muncul di buku cetak sama tulisan-tulisan di internet. Tadi kan sudah saya itu yang saya share Edis itu fragmennya gitu itu Edis. kamu panik. Nggak gini Edis, saya kan harus share fragmennya. Nah kalau itu Edis pakai itu kan berarti seluruh kitab Yohanes itu juga tuh nggak ada. Karena tuh yang fragmen tertua itu namanya tuh P ya P51 gitu ya, kalau salah P51 atau P52 tuh saya lupa itu. Kan gitu. Jadi jujur lah Edis lah. Ini bukan orang-orang yang akademis kalau kayak gini. Nah, aku kan akademis di sini. Bagaimana ini? Fahmi, tadi kan saya bilang sama kamu Fahmi, kita ini hidup di abad ke-21. Kita tidak bisa membuktikan yang terjadi lebih dahulu ini kecuali kita mempercayai apa yang kita baca. Misalnya nih, bagaimana cara kamu membuktikan bahwa istri Muhammad itu 13? Kan nggak bisa, artinya kamu hanya merujuk kepada tulisan. Nah ternyata setelah dicek, diperiksa, tulisan-tulisan ini dari mana, dirujuk dari mana, kan harus ada sumber primernya. Nah kita cari, kita lacak, ternyata saya nggak ketemu sumber-sumber itu. Makanya makanya Robert Spencer mengatakan sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim sekarang ini lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Nah sekarang kita itu mencari sosok Muhammad yang historis. Seperti apa Muhammad yang historis? Apakah yang dadanya dibelah, kemudian dioperasi, dicuci dadanya? Apakah seperti itu kata tokoh Muhammad yang historis? Kan itu yang kita cari sekarang. Nah di mana naskah-naskah tertua yang menuliskan tentang ini? Itu loh. Kalau dia bilang kalau manuskripnya yang ditulis oleh Ishak itu setahu saya itu nggak ada gitu. Nah, tapi kalau standar itu sebentar. Kalau standar itu yang mau dipakai berarti juga itu yang namanya tuh kredo itu di mana manuskripnya gitu. Saya juga mau tahu. Tanyain ke Edis manuskrip itu apa, dia nggak paham manuskrip juga itu. Kok lari kemana-mana? Arti manuskrip apa? Arti manuskrip apa coba? Manuskrip itu dari dua kata, dari manus dan skrip atau tulisan tangan. Ya, Edis, gini lagi Dis, sedikit lagi Dis, supaya kau paham nih, teman-teman, biar dia paham nih. Gini Dis, saya kasih analogi supaya kau itu paham tentang Islam. Kejadian terjadi di Makassar hari ini. Misalnya kan, saksi mata yang melihat kejadian itu tidak menulis. Oke? Tidak menulis, kemudian bertemu dengan orang di bulan depan. Kejadian yang terjadi hari ini diceritakan di bulan depan sama orang yang menjadi saksi mata. Ditulislah oleh orang di situ. Atau jangan ditulis, disampaikan lisan lagi. Setelah disampaikan lisan kepada orang ketiga, 3 tahun berikutnya kemudian, berita itu dari mulut ke mulut berpindah tentang kejadian hari ini. Apakah kemudian boleh Anda yang hidup di zaman setahun kemudian bertanya, mana manuskrip tertua yang ditulis pada saat kejadian hari ini? Itu pertanyaanmu keliru, Edis. Kenapa? Karena pada saat itu tidak dituliskan. Kau minta manuskrip. Itulah yang dikatakan penulis-penulis hadits yang menghimpun semua pemberitaan yang ada. Berbeda dengan kitabmu. Nah sekarang hadits ketika dicari kritikal sanadnya, ini Bukhari menulis informasinya dari mana? Itu runut sampai Rasulullah. Nah sekarang tadi antara Lukas, Yesus aja kau bilang apa? Banyak saksi. Siapa saksinya? Nggak dituliskan namanya. Itu namanya penipuan, Edis. Paham enggak? Kau cari manuskrip tertua, emang ada yang nulis? Kejadian itu emang ada yang menulis gitu pada saat itu? Pada saat Rasulullah dibelah dadanya ada yang nulis gitu? Enggak ada, cuman budaya lisan yang disampaikan. Makanya ada critical sanad. Maksudnya, dipretelin orang yang memberikan informasi ini bisa dipercaya atau tidak. Begitu. Baik, saya jawab. Kalau orangnya ini ada cacat, dia pelupa, dia pikun, dia nggak bisa jadi sumber. Harus ada sumber lain. Itu namanya critical sanad. Etis. Belajar, Edis. Ya. Nah sekarang PR-mu itu adalah mencari tahu siapa penulis kitabmu dan menerima informasinya itu dari mana, siapa saksi-saksi itu. Dan ini akan saya kejar terus Anda sampai Anda meninggal. Siapa saksi yang berbicara kepada Lukas, di mana Lukas menjadikan berita-berita yang ditulisnya itu sebagai kebenaran oleh Kristen. Paham? Udah belum?
Kalau udah pegangan tiang listrik dulu. Nanti Nah, ini sifatnya bukan untuk kau sanggah. Ini cuma nasihat samamu dari orang Iya, tua makanya sudah yang belum menasihati anak TK. bicaranya. Itu aja dengar. Iya, Paham? makanya saya tanya, sudah belum bicaranya Zulkifli yang punya Zoom? Sudah belum? Ya nanti kalau kamu belum mengerti juga, saya tambahkan. Silakan. Oke, jadi pertama begini. Seperti saya katakan, kalau kita belajar kepada sejarah, bukan belajar sama guru ngaji, ya, riwayat penggunaan sanad itu tidak pernah ada di awal-awal Islam. Dari mana kita bisa membuktikan bahwa itu benar? Dari buku tafsir tertua Islam, yaitu Muqatil bin Sulaiman. Oh, nggak Di nyambung dalam ya, Dis. buku Muqatil, Nggak nyambung nah itu. kan udah mulai panik lagi nih kan? Bukan, nggak nyambung itu. Coba fokus. Kalau mau bicara sanad, ya bicara sanad. Jangan Iya, tafsir. ini bikin sanad. Nggak nyambung. Bagaimana sih, saya kan ngomong sebenarnya penggunaan sanad itu baru-baru ini setelah ada konflik antara sesama muslim, misalnya antara Muawiyah dengan Ali dan lain sebagainya. Baru riwayat-riwayat itu dibutuhkan sanad dari siapa ini, karena supaya tidak mau nanti dari kelompoknya si Muawiyah, nah itu riwayatnya, dari Syiah gitu loh. Jadi dari mana kita bisa membuktikan itu? Dari buku tafsir tertua tentang Al-Quran, yaitu kitab Muqatil bin Sulaiman. Itulah tafsir pertama dan tertua di dalam Islam. Di dalam itu tidak ada sanadnya. Tapi kalau di buku-buku tafsir yang lain seperti Ibnu Katsir, bla bla bla, pasti ada sanadnya. An kan gitu. Halo? Anak apa nih anak-anak maksudnya? An itu kan dari gitu loh. Dari ini. Bukan, saya nggak pernah dapat tuh anak gitu. Itu Dis bisa dilihat di screen, Dis. Tahun termuda ditemukan paling awal kitab Anda itu di tahun 95 Masehi. Artinya Yesus meninggal di tahun berapa? Di tahun 30-an, ya kan? Ada jeda sampai 65 tahun di sini. Terus ini konfirmasi kebenaran. Saya ini memirroring dari parameter kamu. Saya paling suka ketika orang menggunakan parameter, saya uji parameter itu. Itulah diskusi yang akademis. Ketika kamu menggunakan narasi primer dan membuat sebuah parameter, saya akan menggunakan parameter itu kepada kamu sendiri. Sekarang bagaimana untuk menjustifikasi kebenaran kalau kitab kamu paling muda itu ditemukan pada tahun ditulis pada tahun 95 sebelum Masehi. Silakan jelaskan. Baik. Saksi mata dan gimana? Ya, jadi begini ya. Datanya ada. Rentang waktu 60 tahun itu masih dapat diterima sebagai rentang waktu manusia hidup. Apalagi kalau menurut sejarah-sejarah kekristenan, umur Yohanes itu meninggal di umur 90 tahun. Jadi masih dapat. Nah, adapun kalau kita menggunakan standar yang sama, kalau kita lihat bahkan Ibnu Ishaq itu tidak bukan pernah itu, Dis. Ada tahu nggak cara standar yang sama? Enggak gini. Kamu ngomong gini loh, kamu ngomong saya itu diam loh. Tapi kalau saya sebentar, bukan. Karena narasi kamu salah. Narasi kamu salah. Gini, saya mengatakan, oke, 65 tahun itu adalah rentang waktu usia. Oke, sekarang saya tanya, kapan penulis dari Yohanes ini, penulis dari kitab Yohanes ini bertemu dengan Yohanes? Ada buktinya? Ada saksinya? Iya, sebenarnya siapa namanya? Ya, sebenarnya penutup Injil Yohanes itu sendiri sudah menyebutkan bahwa semua yang ditulis di sini itu dari murid yang dikasihi dia. Dari murid. Siapa nama muridnya? Ya, Yohanes. Umurnya berapa? Coba saya tes di situ parameter. nggak bicara umur, Farhan. Nah, nggak bicara. Berarti tidak ada bukti secara valid. Bukan. Bagaimana kamu bisa mengatakan rentang usia, bukan, kamu salah. Saya memirroring dari argumentasi Anda. Ketika Anda menggunakan parameter itu, ternyata kamu gagal juga untuk menggunakan parameter itu. Justru itu gagal. Sekarang sebentar. Sekarang Ibnu Ishaq itu tidak pernah ketemu. Ibnu Ishaq pernah ketemu Muhammad nggak? Tanya kamu. Sebentar. Saya memirroring kamu. Nanti saya jawab. Sebentar. Kalau kamu gitu dari umur 95. Dari 9 sebentar paling muda 95. Sekarang bagaimana dengan kitab yang lain yang ditemukan sekitar 130-an? Apakah masih menggunakan rentang umur?
Bukan. Enggak, sekarang saya Apakah tanya, itu menggunakan rentang umur juga? Ibnu Ishaq ketemu nggak sama Edis, Muhammad? saya prihatin dengan cara diskusi kamu, Dis. Sekarang kamu bilang, saya ini lagi Ibnu pengetes Ishaq. kamu. Gini, Dis, kamu menggunakan narasi bahwa 95 adalah usia rentang manusia. Sekarang bagaimana yang ditemukan di tahun 135? Kamu menggunakan alasan apa lagi? Ya, jadi sebenarnya naskah-naskah itu kan disalin ulang dan disalin ulang. Disalin ulang. Sekarang saya Nah. tunjukkan sanadnya yang menyalin ulang sampai penulis Lukas, penulis Markus, penulis Matius siapa? Kenapa kamu harus memaksakan harus digunakan sanad-sanad? Sanad-sanad itu kan kebiasaan kalian. Bukan. Artinya terus karena siapa? Kalian Siapa yang informasi yang katanya walaupun terus siapa yang disebutkan itu yang udah membenarkan mati. informasi siapa? Yang membenarkan informasi itu bisa yakin kalau itu benar-benar dari Markus siapa? Ngecek kebenaran kata si A, kata si B, kata si C, sementara orang-orang yang kamu berarti sebut kamu itu tidak tidak memahami. Loh. Sekarang saya Kamu tanya, kok memaksakan kalau bahwa Markus, itu Matius, harus ada Lukas sanadnya? adalah Gimana sih rentang umur, artinya yang tiga kitab ini yang ditemukan tahun 135-an, Farhan, ini justifikasi kalau kamu kebenaran ke rentang umur nggak pengadilan, berlaku ya berarti ya? Kalau kamu ke pengadilan, kamu sebagai saksi, perlu nggak kamu ngomong kata ini gitu? Perlu nggak kamu ngomong gitu? Oke, sekarang saksi Yesus. Enggak, saya tanya dulu kamu. Sekarang kalau saksi kamu Yesus, siapa saksi Yesus Nah, ketika Kalau kamu berjalan di atas air? Siapa Kalau kamu saksinya? saksi, kamu pergi ke pengadilan. Saya kembalikan ke Keteranganmu itu saksi. perlu nggak kata Betul, perlu nggak? betul, perlu. Sekarang saya tanya. Perlu. Ya Saya nggak perlu, tanya. karena kamu saksi. Itu Kalau kamu namanya itu namanya saksi sekunder. Sekarang saya tanya sekarang sama kamu. Kalau kamu menitik beratkan pada saksi, siapa yang menjadi saksi ketika Yesus berjalan di atas air? Murid-muridnya. Murid-muridnya siapa namanya? Ya ada di situ ditulis, ada Petrus, ada Yohanes. Oke, sekarang yang menuliskan kitab Petrus dan Lukas yang ditemukan di tahun 135-an. Jelas Petrus dan Lukas sudah mati. Sekarang siapa yang memberi informasi kepada penulisnya? Para saksi mata yang menulis Siapa itu. nama saksi matanya? Karena pasti bukan Petrus Lukas karena kitab ini mulai ditulis jadi 135-an. Itu dia tidak sedang menuliskan siapa saksi mata. Berarti nggak perlu saksi mata kan? Kembali lagi kan kamu Loh, sekarang saya tanya, saksi mata. Quran Saksi mata itu apa sih? Saksi mata itu apa sih? Yang melihat peristiwa itu kan? Quran. Saksi matanya siapa? Kenapa? Inilah yang menulis Quran, namanya ini coba siapa? Penulis Al-Qur'anul Karim adalah di penulis zaman Quran? Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Kamu saya kasih leher saya kalau kamu bisa tunjukin siapa penulis Quran. Penulis Al-Qur'an di dalam sumber hadis ada Ali bin Abi Thalib. Mana di ayat Quran mana di ayat Quran bin Abi Sufyan. Ayat Quran mana? Ayat Quran yang sekarang ditemukan di dalam manuskrip tertua yang ada di dalam Birmingham. Ini ditulis Ali bin Abi Thalib mana? Oh, gak ada kitab kami bukan kayak kitab kamu. Diselidiki. Kitab mana ada kitab diselidiki? Gak ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran firman Tuhan. Al-Quran firman Tuhan gak ada namanya ada satu tambahan pikiran manusia. Kamu tahu nggak apa itu narator, apa itu writer? Tahu nggak paham itu? Atau tidak? Itu kan namanya iman, Barhan. Sekarang saya tanyakan, ada kitab yang penyelidikan. Ada dalam kitab Lukas 1 ayat 3. Menurut penyelidikan saya, ada nggak kitab yang seperti itu? Oh ya jelas, itu malah yang bisa dipercaya seperti itu daripada dari gua. Saya ditemu penyelidikan percaya. Itu sampah. Aduh, Edis, Gimana ya ampun. Kitab kok diselidiki manusia sama Tuhan kamu lebih kuasa mana? Nah, itu makanya saya bilang. Lukas sama Tuhan kamu kuasa mana? Di mana ada emang Allah nulis Quran? Lukas dan dan Tuhan kamu kuasa mana? Masa yang menyelidiki Lukas? Tuhan diselidiki sama Lukas. Ya, coba. Kan kamu bingung tadi, kamu bilang Tuhan diselidiki oleh Lukas. Ya, sekarang penyelidikan di kitab kami nggak ada penyelidikan, makanya saya nggak menjawab. Sekarang kamu yang kewajiban menjawab. Siapa yang nulis? Lukas sama Tuhan lebih sakti mana? Tuhan diselidiki manusia. Yang nulis siapa? Kenapa Lukas bisa menyelidiki Tuhan? Yang nulis siapa kalau begitu, Farhan? Tadi udah dijawab kok Mas Farhan loh. Saya udah menjawab kok. Oh itu ngarang di mana? Loh, kok ngarang? Bagaimana Edis? Ya, oke, Iwan Villa dilanjut. Orang seperti ini nggak lawan saya kalau bicara sejarah, bicara akademis nggak lawan saya. Kembali kepada ini kan ada satu manuskrip ya. Ini sebentar. Ya, ini saya insur sini. Ini ada satu manuskrip top copy gitu. Nah, itu siapa yang menulis itu? Usman bin Affan. Ada datanya gitu. Nah kalau sekarang misalnya saya cross check sebentar.
Nanti Mana bisa tulisan lanjut gitu. Utsman bin Affan Nah, itu sekarang mana? tuh yang sama gitu. Ya Iya, sebentar. saya kasih kamu kuping saya. Kalau kamu bisa Nah, sekarang tunjukkan di situ ya, Utsman bin Affan mana tulisannya iya. mana? Coba besarin tulisannya mana Ya, Utsman sebentar bin ya. Affan. Nah, sekarang ya, sebentar. Sabar ya. Jadi oke. Sekarang kita kan mau mendekati. Oke, kamu bisa nggak itu baca itu tulisannya itu? Sebentar. Ya, iya. Sekarang kita kan mau mendekati ini tuh dari 3 sisi ya, sisi dari sumbernya, sisi dari redaksinya, dan sisi dari literasinya, kan begitu, ya kan? Setuju nggak kalau kayak gitu? Saya bilang gitu. Ya, jadi kan saya bilang ya. Nah, sekarang kita itu membahas hal-hal yang sifatnya bisa didiskusikan. Iya, sedikit bukan lagi. Membahas iman yang akhirnya berujung pada debat kusir. Makanya kan tadi saya bilang ada bagian-bagian tertentu yang diimani yang itu tidak bisa didebatkan. Nanti cuma capek aja. Gitu loh. Yang kita diskusikan ini kan ceritanya kita sekarang lagi kritik sumber ini ya kan. Berarti apa coba? Saya jelaskan dulu apa dulu. Kritik sumber adalah untuk menentukan kredibilitas dari sumber itu. Kredibilitas dalam pengertian bagaimana itu? Ya ampun. Iya, kredibilitas dalam pengertian bagaimana? Jadi makanya kita tuh apple to apple gitu. Jadi kalau mau compare sirah gitu kan. Dengan apa? Dengan gospel gitu saya misalnya. Saya teringat pada omongannya si Zulkifli tadi. Dia sebentar, bilang astaga. Ayo kita dudukkan Muhammad dengan Yesus. Nah, sekarang gini, Pami. Kok panik Edis ya? Enggak panik, gini loh. Kita langsung ke intinya. Biarkan dulu gitu. Pami, ini kita langsung ke intinya. Ya, kalau orang panik itu dia motong-motong gitu. Gini, kalau kita membaca tentang riwayat Yesus, kita tahu Yesus hidup di mana, pada masa pemerintahan siapa, ya kan? Disalibkan di masa pemerintahan siapa. Oke, saya langsung potong. Ceritakan usia Yesus dari umur 12 ceritakan usia Yesus 12 tahun sampai di usia 29 tahun. Ceritakan saat ini. Saya tunggu. Yang saya tanya sama kalian, kamu bilang bahwa harus ada cerita dari umur ke umur hidupnya. Ceritakan usia Yesus umur 13 sampai 29 tahun. Saya tunggu sekarang. Ayo. Saya bisa menceritakan saya bisa menceritakan Rasulullah lahir dari kapan sampai Rasulullah meninggal. Saya bisa ceritakan secara bebas, ya semua orang kok ngarang bebas. Saya punya sumber primer kok. Sekarang saya tanya, kalau sebelum kamu membuat parameter sebelum kamu membuat parameter manuskrip, ceritakan walaupun itu secara ngarang pun. Ceritakan usia Yesus 13 sampai 29 tahun. Manuskripnya mana? Yesus 13 sampai 29 tahun mana? Coba, ayo. Tuhannya loh, itu Tuhan loh. Muhammad. Nah, para Iman Filah lihat kan, ketika dia menuntut dan di mirroring parameter yang sama dia kelabakan. Ini orang cuma mau nanya dengan IQ jongkok, mau nanya doang. Sekarang saya tanya, usia Tuhan Anda 13 sampai 29 tahun. Kalau kalian biasa ngarang, itu kan berarti kalian nggak tahu usia Tuhan kalian. Kalian yang ngarang, berarti palsu dong Yesus itu. Umur 13 sampai 29 tahun gimana? Kami nggak pernah ada kitab selain itu. Coba 13 sampai 29 tahun. Tidak mana ada Yesus dalam Bible, tidak ada. Tidak ada, Yesus nggak ada. Ngilang dong. Tidak diceritakan. Tidak diceritakan, berarti palsu dong, nggak diceritakan. Enggak, bukan seperti itu. Nggak diceritakan berarti nggak ada kan? Kalau begini, identity dan eksistensi adalah sebuah bukti dari sebuah subjek itu. Identity dan eksistensi. Sekarang kalau dalam identity di umur 13 tahun sampai 29 tahun, eksistensinya mana? Kalau kamu memahami sisi penceritaan historikal secara identity dan eksistensi. Sedang menceritakan umur Yesus antara sekian. Oh, berarti dari umur 13 sampai 29 nggak ada eksistensinya ya? Itu menceritakan pekerjaan Yesus. Udah ya, para Evan bilang kita lihat ya. Dia sudah terpojok nggak bisa jawab. 13-29 tahun ternyata Yesus adalah bullshit, omong kosong, tokoh khayalan, tokoh tidak lu kan panik. Gak ada ceritanya Farhan panik. Farhan, bullshit itu apa sih Farhan? Bullshit itu apa sih? Bullshit itu bulu setan, yaitu kamu. Iya, bullshit itu bulu setan. Kau gak ngerti. Bullshit itu bulu setan. Ngerti. Oh, gak paham saya nggak paham bahasa Inggris. Ya udah, jadi kamu kalau mau bicara itu kamu harus tahu artinya. Oh gitu. Bullshit itu saya nggak tahu bullshit. Bullshit Kenapa? itu gak sopan loh, itu kata yang kasar. Berarti sekali, kamu tidak tahu bahasa Inggris yang prokem yang biasa digunakan sehari-hari.
tetapi maknanya bukan Kau bahasa Inggris aja kau tak ngerti. Jadi begini, saya cuma mau ngomong gini. Enggak, jangan melompat. Umur 13 sampai 29 tahun enggak akan pernah saya foto sebelum Kan saya kamu saya bilang tadi, Farhan. Bible itu tidak sedang menceritakan umur Yesus antara sekian dan sekian, tapi menceritakan bagaimana Yesus setelah dibaptis sampai disalib dan naik ke surga. Itu yang berarti kalau menurut dari sisi akademis secara historikal dalam penyusunan sejarah dari identity dan eksistensi, Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun no identity dan no eksistensi, artinya adalah khayalan. Ya, Fik ini terserah kamu mau. Nah, oke, terserah ya. Berarti sudah terserah ya. Oke, terima kasih. Lanjut Iwan Filah. Saya ada kegiatan lain. Ya, yang jelas begini. Kalau kita membaca Bible, itu jelas sekali Yesus itu di mana, hidup pada masa pemerintahan siapa. Jadi jelas itu diceritakan di bawah kolong langit, ya, di ruang dan waktu yang jelas, di pemerintahan yang jelas. Sementara kalau kita merujuk kepada teman-teman Muslim, saya tanya ini di sini, Muhammad lahirnya kapan? Muhammad hidup pada masa pemerintahan siapa? Enggak, mau tanya dulu lahirnya Yesus kapan? Ya, saya tanya dulu Muhammad hidup pada lahirnya Yesus itu kapan? Nah, kan sudah panik. Iya, nanti sama kita mau jawab harus sama-sama. Mempertimbangkan ulang. Sebenarnya sosok Muhammad yang kalian kenal itu lahirnya apakah kapan? itu sosok Muhammad yang historis atau sosok Muhammad yang legenda? Iya, nanti saya jawab. Ya udah. Lahirnya kapan? Seperti ini loh. Lahirnya kalau kamu ditanya, Malin Kundang itu hidup pada masa pemerintahan siapa? Kok kenapa kamu jawab? Enggak, Malin Kundang hidup pada masa pemerintahan siapa? Ini simple loh gitu. Nah, lahirnya kapan? Lahirnya. Kamu tidak menjawab pada masa pemerintahan siapa, berarti peristiwa itu tidak terjadi di tengah-tengah umat manusia, tapi di kebun. Simpel sekali lahirnya. Yang tidak lahirnya ada manusia, kapan? Tidak ada pemerintahan, kok gerak terus tidak ada kebudayaan. Makanya saya tanya sama kamu, Fahmi, Muhammad hidup pada masa pemerintahan siapa? Enggak, cuma simpel lahirnya kapan cuma gitu. Kau sudah pusing. Oh, gampang. Kalau cuma tempat yang lahir. Nah, pada masa pemerintahan siapa? Nah, gini aja nih ya. Nanti gantian ya. Ketik saja Muhammad. Langsung muncul itu. Nah, tuh langsung muncul tuh. Ada sini semua. Oke, nah sekarang saya mau tanya tuh lahirnya Yesus itu kapan gitu. Cuma itu doang. Halo. Fahmi, saya itu ada, itu tadi sudah kasih. Sudah kasih data. Hidup pada masa pemerintahan siapa? Masa pemerintahan siapa? Masa pemerintahan siapa? Di dalam hutan apa di tengah-tengah masyarakat? Katanya. Oke, gini lah. Oke, saya kan tadi kan itu kan cuma pertanyaan simpel gitu kan. Itu hidup cuma lahirnya tuh ada itu tadi tahunnya berapa gitu kan. Cuma itu tahunnya. Kok tahunnya? Tahunnya, iya. Tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tahunnya nggak ada nih si anjing ini. Udah, jangan. Jadi gini, jangan. Tahun berapa? Tapi dia tidak akan mungkin bisa menjelaskan di masa anjing itu roti. Jangan. Ada yang live ini ya. Aduh, gimana nih? Jadi gini. Janganlah. Iya, tapi jangan hina ya. Ya gini, aku ngomong sebentar aja. Nggak lama-lama kalau aku menghadapi keledai nanduk gunung ini. Jadi Yesus bilang di Matius 15 nomor 26 tuh, nggak pantas memberi anjing roti. Karena Yesus ini amanah. Yesus ini untuk orang Israel, orang Yahudi. Dibilang dia domba. Tapi yang bukan orang Yahudi yang sok-sok ngikut dia ini dibilang anjing. Maka Yesus bilang di Matius 15 nomor 26 itu, nggak pantas memberi anjing itu roti. Karena anjing ini Yesus tahu makanan anjing itu bangkai sama kotoran. Maka otak kotoran ini ada pada pemakan anjing dan pemakan babi. Seperti si Edis ini, keledai nanduk gunung. Kan itu aja. Narasi dia kan tidak ada yang lain gitu kan. Iya, dia kelas terus. Saya dijawab Muhammad hidup pada masa pemerintahan siapa. Ternyata tidak ada jawaban. Kan? Memang ada memerintah. Siapa memerintah Mekah waktu itu? Berarti tinggal di hutan. Panik kan? Nggak ada bilang begitu, bilang di Mekah. Oh, masa pemerintahan siapa? Nggak ada pemerintahan di sana waktu itu, Edis. Kalau kalian tidur aja. Jadi sekarang coba jawab itu di mana? Kapan Yesus itu lahir? Cuma gitu doang.
Lo jelas di situ dalam Bible pada masa kekaisaran, pada waktu Kaisar Agustus memerintah, diadakanlah sensus penghitungan pertama di seluruh tanah Yudea. Ya. Jelas. Jadi pada zaman kekaisaran Agustus. Kalau kamu cari Agustus itu apa? Jelas. Ya, nggak apa-apa. Jelas. Itu sebentar, Paci. Selamat hidup pada masa pemerintahan siapa? Anjing itu roti, karena makanan anjing. Sebentar, Paci. Aduh, Paci. Hidup pada masa pemerintahan siapa? Semua bangkai. Paci, sebentar lah. Sebentar, Paci. Muhammad hidup pada masa pemerintahan siapa? Kalian panik. Nggak panik, saya udah jawab kok. Lah, sekarang kalau kalian tanya, Spider-Man itu hidup pada masa pemerintahan siapa? Enggak, yang dibilang itu kan hidup di zamannya tuh Kaisar Agustus. Waktu Spider-Man lompat dari gedung ke gedung, itu terjadi di masa pemerintahan siapa? Oke, saya betul ya semua ya, gitu. Kalau di sini. Nah, bagaimana tuh kalau di Matius itu dibilang tuh di masa Herodes. Jadi mana yang benar, Dis? Apanya yang benar? Herodes itu wafatnya itu 4 sebelum Masehi. Sensus Quirinius itu terjadi 6 Masehi. Apa ada 2 Yesus di sini? Yang mana? Ya ampun nih ya. Tadi kan Edis kan bilang tuh yang dari Lukas ya, Bang. Ya, sebelum masuk ke dalam. Bentar, ini kan kita mau ini nih. Saya cuma mau bilang begini, Fahmi, bahwa. Nah, ini baca. Ya, kamu harus belajar dulu tentang kalender. Oh, justru kita harus belajar. Ini ya, ini di Lukas ini tuh di masa Quirinius ya. Kalender Gregorian itu dari mana? Nah, sekarang kita buka Matius. Nah, ini buat ini. Ya, makanya kamu cari tahu dulu kalender Gregorian itu dapatnya dari mana. Sebentar, nanti masuk ke sana. Kalau di sini di Matius 2 itu benar tuh di masa Herodes gitu. Nah, sekarang saya tanya gini deh. Dia sejarah. Sebentar, Aki Kingpin. Herodes Gregorian, kalender Gregorian tahun berapa digunakan? Ya, sebelum jangan lihat dulu. Bedanya Herodes sama Kaisar Agustus apa, Pami? Sekarang saya tanya, kamu kan bawa narasi Gregorian. Hafal nggak kamu? Perubahan dari kalender Julian ke Gregorian tahun berapa? Soalnya kamu tentang sejarah dan saya passion saya sejarah. Lama ini anunya ini. Sekarang saya tanya dulu, Farhan. Siapa Pak? Gimana sih kamu? Gregorian nggak tahu. Jadi sekarang itu dari dulu cuma bisa bertanya. Kalender Julian kapan? Kalender Julian kapan mulai? Dan bertanya. Bedanya Herodes sama Kaisar Agustus apa? Ya, teman-teman ini jangan terlalu dikasih lama ya, karena ya dikik aja ada ilmu. Nggak ada ilmu. Saya lebih suka dikik aja. Orang ini nggak bisa baca kitabnya, nggak bisa baca kitab kita. Dia cuma modal mulut bencong. Mulut bencong itu kan nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Bencong itu mulutnya kuat berbicara gitu loh. Ya, ditanya siapa saksi, siapa yang saksi melihat Lukas bicara dengan Yesus? Banyak. Namanya siapa? Kami tumbang, tumbang, Kipli ya, datang. Habis itu Kipli apanya yang tumbang? Kira-kira tumbangnya karena apa? Harus banyak ini yang menghadapi nih. Iya memang orang gila itu harus dikerangkeng. Kita butuh orang banyak untuk menyadarkan orang gila. Nggak bisa. Kalau orang waras, Edis, orang waras itu hanya anak kecil boleh panggil. Sini, Edis sini, duduk sini. Ya itu orang waras. Tapi kalau orang gila dibutuhkan sampai 10 orang untuk bisa menyadarkan. Itu juga kalau waras kembali susah. Susah orang gila itu disadarkan, nggak bisa, Edis. Ya saya boleh jamin, andaikan orang gila itu bisa dengan mudah disadarkan, maka rumah sakit jiwa nggak ada, gitu loh. Masalahnya kamu itu tidak waras. Kenapa saya katakan kamu nggak waras? Kamu berbicara mengenai sesuatu yang kamu tidak tahu. Gimana itu? Besarin buat apa? Ditanya tentang kitabmu nggak bisa jawab. Ditanya ini balik nanya. Jadi kau mau dialog apa? Kalau kau mau ceramah, kalau mau ke khotbah, kau ke gereja. Di gereja itu tempatnya orang-orang yang cuma bisa nganga. Apa yang kau suapin itu yang ditelan. Kau kasih tulang mereka makan, kau kasih sayur mereka makan. Kalau di sini tak ada. Kau bertanya setelah dijawab, kamu siap-siap ditanya. Begitu, Edis. Kalau kau tidak berubah-berubah kayak begini, Edis,
kamu akan hidup sendiri di dunia. Tidak berubah itu Mending kamu. kau ke Pluto saja. Makanya usiamu Kalau sampai sekarang kau bicara belum itu, nikah-nikah. pakai Kenapa? waktu. Nggak ada perempuan yang betah samamu. Dari Karena tadi setiap lari sesuatu kau kemana-mana. pertanyakan. Lari Hal yang ke enteng kau perempuan. tanya. Sesuatu yang kau tidak tahu kau so tahu. Jadi perempuan semua menjauh samamu. Akhirnya apa? Kamu jadi kawe-kawe. Iblis. Jadinya kamu kayak pencong. Kenapa? Kenapa kamu Perempuan kok semua lari menjauh darimu. kemana-mana? Edis. Perempuan Bahas itu satu takut. aja. Kenapa? Pada Lari saat kau kemana-mana. gombal mereka, mulut kau itu nggak pernah berhenti ngomong. Ditanya sama weweknya, justru kau bertanya balik. Itulah kau. Dari dulu, dari zaman Facebook itu mulutmu nggak pernah bisa direm kalau diskusi tuh. So tahu tentang Islam, disuruh baca kitab Al-Quran nggak bisa. So tahu tentang hadits, disuruh baca hadits nggak bisa. So tahu sejarah Islam, disuruh buka tafsir buku tentang tarikh Islam nggak mampu baca. Jadi kamu itu hanya sampah di negara ini. Rugi negara membiayai kau. Ya, rugi itu beras yang masuk dalam perutmu. Nggak ada manfaatnya. Orang-orang Kristen yang lain semacam Rudy Yohanes, Bom, mereka punya harga diri gitu loh. Sekristen-kristennya mereka punya argumentasi yang bisa menguatkan iman mereka. Lah kamu apa? Taunya cuma bertanya. Giliran ditanya, nggak ada yang bisa kau sampaikan. Kecuali apa? Pembuktian bahwa agamamu itu tidak benar. Kau bertanya tentang saksi, tentang sanad. Kenapa nggak butuh sanad di kitabmu? Karena kami ada saksi. Oke, kita kejar. Siapa saksi melihat Lukas bertemu Yesus? Paulus. Siapa lagi? Banyak saksi. Siapa namanya? Enggak usah disebutkan. Kenapa? Imani aja. Ini yang kau bawa ke sini. Habis itu kau mau membahas Islam. Tadi ku bilang, kau sudah 3 hari ini tidak cebok. Mending kau pulang cebok air 1 sendok supaya kau itu bisa sehat sedikit daripada kau permalukan dirimu. Begitu loh, Entis. Paham dah sih lo? Silakan ya. Ditambahin sudah kabur. Ini ya. Oh ya, syukurlah kalau Orangnya gitu. sudah kabur, Bang Gurunda udah kabur. Ini ada yang fitnah lagi, ada yang ini Amin Saifuddin ini. Saya sudah buka mute-nya. Kalau Anda memang bukan bencong ya, hanya berani di chat fitnah-fitnah Islam. Silakan, Anda sudah yang hebat dong, yang kuat argumennya gitu loh. Jangan yang pintar melintir. Kita nggak butuh gitu. Ayo Amir Saifuddin, ayo. Apakah Anda cuma berani di live chat? Jangan mempermalukan agama Anda. Ayo, silakan. Ayo. Jangan mempermalukan agama Anda dengan mental bencong. Yuk. Cuman fitnah Islam tetapi gak berani untuk bernarasi, berargumen. Ayo. Di sini tidak keroyokan. Nih, kamu fitnah lagi kan? Di sini one by one sama saya, hatuha sama saya. Ayo, naik. Oke, saya kali ini jadi moderator. Baru kali ini mau jadi moderator saya. Silakan naik. Allah. Tersanjung saya di moderatorin nama Gurunda. Ya. Ayo. Yang penting siapa kembarannya Edis benar-benar berisi, bukan kayak Edis tapinya. Naik Om. Ayo Nih, udah Om. di unmute tuh, silakan yuk, jangan fitnah-fitnah aja. Ayo naik. Bu, namanya bagus loh. Iya, alasannya kerja, ngatain saya king of retorika. Saya tidak pernah berretorika, Bang. Ayo, ngatain saya retorika. Ayo dong, tunjukkan ilmu kamu dong. Masa malu-maluin agama kamu? Oke, teman-teman sekalian dimanapun berada, hari ini kita akan menyaksikan dialog yang sangat-sangat spektakuler ya, di mana kita mendatangkan seorang yang bernama Amir Saifuddin menghadapi sahabat kita, Bang Farhan. Nanti kita atur 3 sesi aja. Ya, 1 pertanyaan dari Bang Farhan, 1.200 pertanyaan dari Amir Saifuddin. Silakan, waktu dimulai dari sejak Amir Saifuddin bicara. Bangga. Nggak berani buka mute dia, Gurunda. Oh, mungkin sumbing dari lahir kali, Bang. Iya, bisa jadi. Ya, seperti itulah umat Paulus kan. Mulutnya nggak digunakan untuk bicara, tapi digunakan untuk kentut ya. Jadi kebalik mungkin mereka. Aja cuma bisa ngomong-ngomong di chat aja ya. Iya, di chat aja. Memalukan, benar. Jangan-jangan dia pom. Oke, teman-teman. Siapa tadi? Bang Fei, mungkin ditutup aja, Bang. Bang Fei begitu sabar menghadapi orang ini. Siapa si Edis?
Silakan. Dibuka, jangan di-mute. Di kota saya udah asar ini soalnya. Iya, silakan Bang. Bang Kipin, silakan di. Assalamualaikum Dibuka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke, Sajuma ya kawan-kawan semua sini ya. Jadi tadi aku dengar terus kalian meladeni si Edis tuh, keledai yang nanduk gunung gitu. Ya kan? Yang seperti itulah sifat-sifat mereka ini, licik gitu. Licik itu kita dah tahu sebenarnya sifat-sifat mereka itu seperti itu. Cuman keledai nanduk gunung ini kayaknya dikasih benar, nyaman dia kalau di channel-channel Islam. Tapi kalau kita di channel-channel Kristen itu, ya, mereka itu tidak pernah memberi kita kesempatan yang adil gitu. Kita di mute dan sebagainya. Maka aku masuk, dia kalau dengan aku dia langsung kabur, dia langsung lari, tidak berani dia. Karena aku tahu, ya, apa yang dikatakan Yesus tentang orang-orang Kristen yang sok-sok ngikut Yesus ini kan. Yesus bilang mereka itu anjing. Anjing ini makannya bangkai sama kotoran. Tidak patut memberi anjing itu roti, kata Yesus bilang ya, kepada orang-orang ini. Ya, makanya Yesus tahu nanti pada suatu saat nanti banyak orang tuh manggil itu Tuhan gitu. Itu kan di Matius 7 tuh nomor 21 sampai 23 itu lah. Pada saat nanti banyak orang manggil Tuhan. Karena pada zaman hidupnya Yesus tidak ada saudara dia manggil dia Tuhan tuh tidak ada. Ya kan? Tidak ada saudara dia yang manggil dia pengikut itu manggil dia Tuhan, tidak ada. Tapi setelah konsili Nicea itu dipaksa orang manggil Yesus nih Tuhan, dijadikan Tuhan. Itu sejarah. Ya kan? Maka dia lari terus kok dengan aku itu, maka tembak langsung di sini. Ya kan? Yesus bilang di Matius itu, dia tahu akan terjadi seperti ini. Berapa banyak orang dibantai, dibunuh untuk menerima Yesus ini Tuhan, gitu kan? Maka dibilang, enyah kalian pembuat kerusakan, kata Yesus. Ya kan? Jadi memang orten ini dari awalnya pembuat kerusakan. Banyak peradaban habis mereka punahkan, mereka musnahkan ya oleh Kristen-Kristen biadab ini, saya bilang. Itu jangan kasih longgar sedikit kalau kita mau diskusi dengan mereka tentang itu. Silakan diskusi, enggak apa-apa. Tapi kalau udah model si keledai nanduk gunung si Edis ini yang kata Yesus mereka ini anjing, ya kan? Siapapun Kristen yang ngaku-ngaku Yesus ya, yang sok-sok mau ikut Yesus tapi tidak ada satupun amalan Yesus mereka ikuti. Yesus bilang mereka itu anjing. Karena anjing itu makannya bangkai dan kotoran. Maka otak mereka itu penuh kotoran. Rudi Yohanes, Wak Labuk pun ngaku, ya kan? Kristen ini di depan semua. Tengok dia ngamuk di roomnya si Joe bom itu kan. Dibilang dia semua itu. Memang seperti itu mereka. Ya, tidak sempurna keimanan, keyakinan kafir Kristen ini kalau tidak licik, menipu, berdusta, memfitnah, menghujat. Nah, seperti itu keyakinan mereka. Dan berdusta dengan cara licik yang ditampakkan oleh si keledai nanduk gunung itu, yang diajarkan Paulus itu, ya kan? Memang legalitas ini di agama mereka itu ada. Kan gitu, diajarkan. Ya, memberitakan Yesus dengan berdusta, kita dibilang kan? Itu dibenarkan. Semua kita dah tahu di situ ya, di mana dia ngomong itu di Matius 10:16, ya kan? Di apa lagi? Di Roma nomor 7, nomor 3 itu kan, di Filipi 1:18. Jadi kelicikan-kelicikan itu. Nah, kita mau berdiskusi dengan orang-orang itu, ya kan? Yang mereka memperkuat keimanan mereka sendiri. Nah, kita bantah itu bisa. Tapi dah model keledai nanduk gunung ini tidak bisa. Akan seperti itulah mereka, ya kan? Jadi buang masa kita meladeni dia. Sampai kapan pun diladeni karena mereka ini tidak tahu malu. Tidak punya malu mereka ini. Babi, anak babi itu jalannya nunduk. Ya, dia malu. Kenapa di jalan nunduk dia malu? Karena mak bapak dia babi. Tapi si Edis, keledai nanduk gunung itu lebih parah dari babi. Tidak tahu malu sama sekali. Maka dia akan bertahan terus. Nah, gitu kan? Nah, kita jadi kesal kan gitu. Oke, lanjut yang lain. Makasih. Terima kasih Bang Hendy Bancai. Teman-teman yang lain yuk, tutup yuk. Tutup bang. Iya, tadi ada adik saya rupanya Indra Mose, saya tidak perhatikan. Masih ada beliau? Masih monitor dek? Indra Mose? Tadi ada sini yang pakai nama Amir Saifuddin, dia bilang aku nih memperpakai orang Malaysia. Aku orang Kalbar, aku bukan orang Malaysia gitu ya. Jadi nggak mau ngomong itu. Iya. Jadi aku bukan orang Malaysia, aku orang Kalbar. Nah, seperti itu mereka nih rasis. Ya kan?
Karena aksen aku aksen Melayu dibilangnya ke orang Malaysia. Sementara ya orang-orang Indonesia sendiri yang pengkhianat, ya kan, yang mendukung Kristen teroris Papua itu dia pura-pura nggak tahu. Itu Budi Gunawan itu yang membiayai Saifuddin Keledai itu yang lari ke Amerika. Bang, jangan ngomong kayak Bang jangan ngomong kayak gitu, Bang. Udah yang lain aja lah. Biar yang tahu, biar yang nutu kita tahu di sini. Bukan, nggak usah, nggak usah yang lain aja, Bang. Udah yang lain aja dulu. Lagi nggak ini nih. Atau ditutup aja dulu sesi ini. Oke, tutup silakan. Maka sorry ya kawan-kawan ya. Aku agak sedikit itu kalau dengan si Edis, dengan keledai Iya, orang juga semua tahu kok Edis. Jadi kalau silakan teman-teman ditutup. Mana ini moderatornya, Bang? Ditutup aja, Ki Indra. Kingpinnya udah keluar. Ayo, saya moderatorin. Saya kalau moderatorin Uniriva itu senang banget ya. Udah close itu kata Bang Zuma itu, ditutup. Atau saya tutup deh, sekalian deh. Jadi teman-teman ya, itu dia diskusi Bang Zuma dengan ya tahu siapa yang sebenarnya tuh nggak ada manfaatnya sih, tapi nggak apa-apa untuk mempertontonkan again dan again kepada publik bahwasanya ini loh tipikal dari yang mewakili dari pihak tetangga kita agama Kristen yang bernama Edis gitu ya. Dan jangan lupa untuk pesan rendang saya ya di nomor telepon di YouTube saya sudah ada, silakan dicek ya. Ingat ya teman-teman ya, rendang yang kena pajak ya, kena pajak Zoom. ini ujung-ujungnya ini yang iyalah haruslah saya harus minta bayaran dong jadi moderator, enak aja bayarannya apa saya bisa iklankan. Jadi buat yang di tempat Bang Zuma ya ini tempat Bang Zuma, subscribernya Bang Zuma, jangan lupa pesan rendang saya. Ingat Bang Zuma udah pesan ya, Bang Zuma orang pertama kali yang pesan rendang saya, itu orang pertama kali yang membeli rendang saya. Jadi Gurunda ini dong, Gurunda testimoni rasa dong, bagaimana rasa ya, saya pokoknya. Di usia saya yang sekarang sudah kepala 4 baru kali kurasa rendang begitu nikmat. Jangan gitu juga. Serius. Luar itu biasa, beneran. Alhamdulillah. Itu benar loh, testimoni yang luar biasa dari Gurunda itu. Iya. Kalau semuanya orang rumah juga heran. Orang rumah itu kan pencinta rendang. Tapi baru kali ini dirasakan rendangnya begitu nikmat sekali, betul-betul lain daripada yang lain. Coba teman-teman yang lain rasakan aja kalau nggak percaya. Itu waktu itu sebelum 40 tahun rendangnya sama sebelum 40 tahun bedanya di mana? Ya maksudnya indera perasa kita itu udah berpuluh tahun, baru kali ini rasakan rendang itu nikmatnya gitu loh. Tunggu kiriman yang gratis Gurunda. Ya amin. Ya intinya teman-teman yang benar-benar mencintai Bang Zuma, karena Bang Zuma yang pertama kali, ikutilah jejak beliau. Seperti teman-teman Kristen yang mengaku mengikuti Yesus, tapi kalau kita lihat sih nggak ngikutin. Jadi teman-teman kalau cinta sama Bang Zuma tuh ikutilah jejak beliau. Luar biasa iklannya ya. Ini mempromosikan rendang apa mempromosikan Bang Zuma ini? Memanfaatkan momennya loh. Tapi salut sama Uniriva. Ya, Bu Rahma juga udah pesan ya. Silakan. Udah rasa kok, mantap, pokoknya mantap. Itu lidah Makassar juga itu mengatakan Pak. Padahal kalau dipikir Bunda Rahma ini pemakan coto juga, tapi ternyata rendangnya Uniriva lebih nikmat. Uniriva, nanti di bulan Desember atau Januari kalau memang jadi walimahan, insya Allah rendang Uniriva termasuk menu di dalamnya. Amin. Ya itu dia ya, tanpa perlu panjang lebar lagi buat teman-teman, mari disupport usaha-usaha umat Islam. Jikalau memang ada teman-teman di luar sana yang baru merintis usaha dan membutuhkan untuk disebarluaskan, misalnya bisa dipromosikan dengan cara bisa dijual dengan cara dikirim kemana-mana, tidak apa-apa, silakan naik ke Zoom kita ya. Kita ini ada room MNC ini, Bang Zuma tidak akan mempermasalahkan kalau antum ingin mempromosikan dagangan antum, karena itu sama saja MMCI membantu perekonomian masyarakat, apalagi umat Islam ya, kita harus saling bantu, itu saja. Jadi mungkin itu saja kita close diskusi Bang Zuma pada sore kali ini dengan si Edis, dan semoga teman-teman mendapatkan ibroh atau mendapatkan ilmu dan mendapatkan juga manfaat. Dan apabila dari pihak MMCI termasuk semua yang ada di sini ada kesalahan dalam menyampaikan pemaparan, itu saya mintakan maklum, karena kami adalah manusia biasa yang pasti tidak luput dari kesalahan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di close untuk adminnya Bang Zuma atau teman-teman yang sedang live. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.